Orang Demian. mantan prajurit Marsose. Bentar, Bang. Lo. Terbanyak itu adalah orang Jawa, Bang. Marsose itu kebanyakan orang Timur. Itu pembentukan apa namanya, ABRIS itu kan kebanyakan dari KNIL. Itu kan orang-orang Jawa ya? Enggak, kamu pernah dengar tentang tentara bayaran Marsose enggak yang dipakai sama orang mantan prajurit Marsose. Bentar, Bang. Lo. Terbanyak itu adalah orang Jawa, Bang. Marsose itu kebanyakan orang Timur. Itu pembentukan apa namanya, ABRIS itu kan kebanyakan dari KNIL. Itu kan orang-orang Jawa ya? Enggak, kamu pernah dengar tentara bayaran Marsose enggak yang dipakai sama Belanda untuk membantai pribumi? Marsose, pernah dengar enggak Kleton Marsose? Pribumi di mana? Di Aceh ya? Aceh ya, Bang Alia. Iya, di Aceh, di berbagai wilayah itu pasukan khusus Marsose, kebanyakannya orang Timur. Iya, tapi kan fakta membuktikan tentara KNIL kebanyakan orang Jawa, Pak. Ya karena orang Jawa itu mayoritas. Iya, jadi bukan orang Timur, orang Jawa loh. Ini saya buka fakta untuk kamu ya. Marsose. Ini nggak pernah dengar Marsose jangan-jangan. Bang Ali udah bisa buka camp. Udah. Nah, Pak Unggul bilang bohong, kebanyakan dari kampung Demian nih. Ya. Iya, ini nggak bisa di mute akunnya, nggak enak kita diskusinya, pasti berisik nanti. Masukin itu aja, masukin ke Tupperware yang ada tutupnya. Handphonenya. Ya, nanti signalnya nggak bisa. Oh iya. Sayang banget, akun satu lagi kayaknya bisa di mute deh. Ada Demian, Bang Billy, udah lengkap nih buat diskusi. Kalau diskusi kayak gitu mas saya malah kayak bahas-bahas. Kita di zoom nanti. Wih, dia nggak mau terima fakta. Bukan nggak mau terima fakta, tapi apa hubungannya agama dengan masalah-masalah penjajah gitu? Ada gospel, golden glory. Yang mau dibahas ini kan tentang ajaran, bukan masalah kejahatan Iya, manusia. ajaran buat untuk menginkuisisi. Mana ada ajaran begitu? Ada bang, siapa yang tidak menginginkan aku jadi rajanya? Orang-orang karena politik mereka menunggangi agama, namanya gitu. Nih Demian. Korps Marsose pada awalnya terdiri dari satu divisi 12 brigade. Dah bla 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 bla. Total pasukan Marsose berjumlah 1.200 orang. Itu loh, Ambon dan Jawa. Terdiri dari orang Belanda, Prancis, Swiss, Belgia, Afrika, Ambon, Manado, Jawa, Madura, Sunda, Bali, Bugis, Nusa Tenggara, dan juga beberapa orang Nias dan Timor. Jadi mayoritasnya orang Timur ini. Termasuk Billy itu. Tapi benar sih Damian, opa gua di Manado itu namanya Opa Denti, itu memang pasukan Belanda dia suka main biola kalau ada acara-acara. Ngaku. Ya benar. Demian memang luar biasa, Demian memang luar biasa. Harto itu presiden kedua ya. Jadi opa gua itu, Opa Denti itu memang dekat dengan Belanda di Manado. Tapi Dia salah satu pemain biola kerajaan Belanda untuk di Manado. Halo. Tapi Bang Billy di kuburan Belanda yang ada di Aceh ini kan masih ada nih, masih dijaga Pak sampai Harto sekarang. Itu agama Diam dulu apa ya? Aram. Diam dulu, orang lagi ngobrol, kamu kok nimbrung sih. Jadi ada beberapa Pak Harto kuburan. itu mantan Kenil, tapi kok agamanya Islam? Ada beberapa nisan itu nisannya Yahudi, Bang Billy, di Aceh. Ada beberapa. Iya ada. Nanti saya nampakkan literasinya ya. Ada beberapa nisan. Boleh. Nisan Yahudi. Oh, pantesan. Ya.
Mas, misalnya tulisan karena Hebrew gitu. Karena Demian. Iya, nggak ada salibnya. Aku ya hebat sekali Demian emang. Jadi hebat. kalau Belanda yang Belanda Kristen pakai salib nisannya. Kalau ini nggak ada salibnya. Oh, berarti dia memang Jewish. Yahudi. Iya, itu apa Askenazi itu. Ya, Askenazi itu. Karena ya, ini buat kalian tahu ya, waktu anggota kita sini meninggal, kita nggak boleh dikuburin di kuburan Kristen. Kenapa? Karena ada salib. Jadi nggak boleh ada patung-patung, nggak boleh, akhirnya dikuburin di kuburan Islam. Nah, dan itu minta izin dengan para ulama NU pada waktu itu untuk bisa dikubur di kuburan Islam, karena nggak mungkin di kuburan Kristen ada patung dan sebagainya, nggak boleh. Wow. Bang Billy udah lihat? Bang Billy udah lihat belum literaturnya Burita Wahyu? Martin Luther membuat buku tentang Judaism dan kebohongannya, itu udah baca Bang Billy? Belum. Bang Dia Billy, bikin gereja. di kuburan Belanda Aceh ada 23 makam, 9 nisan diantaranya tertera simbol bintang Daud dan pahatan bahasa Ibrani. Itu Askenazi itu. Askenazi. Coba bisa dilihat nggak? Coba lihat di Google terus ada gambar, lihat gambar. Mungkin ada bisa Oke. dilihat nisannya. Oke. Ntar kita suruh Damian baca. Damian kan sekarang udah jago Arabik sama Hebrew dia. Enggak lah. Ini nama keluarga Yahudi di Aceh itu ini Avram Meir Bolshever. Oh tuh Abraham Meir. Iya. Abraham Yahudi mana nih? Meir tuh nama keluarga Askenazi emang. Askenazi ya. Coba kita lihat fotonya ya. Jauh di Eropa kan. Iya. Ini. Oh, Iya jelas itu. Iya. Jelas banget tuh. Itu tulisan Belanda itu, bahasa Belanda. oh iya. Iya betul tuh dia pakai jar itu tahun itu. Jadi nggak ada salibnya. 43 jar. Makam lain salib semua, kalau ini pakai bintang Daud. 40. Oh iya. Tahun berapa tuh meninggalnya? 18 berapa? 1935. 10 Oktober 1935. Di Aduh, Jakarta bentar lagi juga ada bakalan loh, di noise Jakarta. nih. Padahal udah seru nih. Formasi diskusinya udah keren, tapi sayang banget. Bakalan noise bentar lagi. Tapi Apa memang aku pindahin handphone aku? Zaman itu susah memang. Ini nggak bisa di mute lagi akunnya, kesel aku. Sayang banget ya, formasi diskusinya udah bagus nih. Bang Billy, ada Pak Arham, ada Bang Demian, Bang Demian, ada Dedem, ada Bang Ali. Gue lihat nih Indra Mose sama siapa tuh lagi? Lupa mulu gua namanya. Tadi siapa? Moto. Nah, Indra Mose sama Moto itu samanya satu. Nah, Damian sama Erben, Damian sama siapa namanya? Erben ya? Erben. Damian sama Erben tuh sama tuh. Jadi ada dua orang yang sama di dalam pemandangan gue secara spiritual. Ya, Tunggu, Erben nggak terlalu ini dong. Tunggu, Erben itu nggak terlalu ini dia. Bukan Erben, Demian sama kalau nggak salah tuh yang lebih. Ada itu yang dangkal. itu loh, yang suka baca Yasin pakai not itu, not pakai not. Bukan Erben, bukan Erben. Siapa itu? Siapa ya? Yang baca Fatihah tapi pakai nada Ciga. kodok apa gimana? Ciciga bukan? bukan. Mana ngerti Ibrani Ciga itu. Siapa ya? Erben kayaknya nggak ada ya? Tapi memang zaman itu susah, Bang Billy. Zaman itu emang susah ya, karena memang pemerintahan tertinggi memang Nederland. Jadi banyak orang-orang kita yang Si Pitro pegawai mereka ya. gitu loh. Tapi memang Bang Bil, Suku di Bang Bil. Indonesia itu gabung mil, Bang.
jajahan Belanda. Iya betul sih Dem, betul Dem. Sejarah tentara Knil itu semua Betul, Dem, orang betul. dari sini mendaftar menjadi tentara. Waktu itu kan negara kita kan kerajaan Hindia Belanda Karena itu gitu loh, pegawai sebagai negeri Nusantara. gitu loh, betul iya. Karena itu pegawai negerinya mah susah. Jadi kita nggak bisa salahkan seutuhnya juga, emang nggak bisa. Ini sarapan apa Karena makan hari siang? itu yang pemerintah kan mereka, ya otomatis ya kerja untuk mereka gitu loh. Iya, Di mana? Susah. Mulai dari guru. Oh di Kalimantan, kemudian insya Allah dokter. OTW buat, tapi belum. Semuanya, Tapi Bang, tapi dari gini guru, Pak dokter, Arham, semuanya tetap mengajar pada kedatangannya kerajaan mereka Belanda. memang kolonial memang. Iya, mulai dari Kedatangan mereka tetap kolonial. sekolah, rumah sakit semuanya punya mereka waktu itu. Kalau ada Jadi nggak bisa orang yang dibilang jadi nggak guru, punya jadi mereka dokter di semua zaman itu juga. memang mereka itu bagian Insya dari Allah nanti. kolonial. Enggak semuanya lah deh. Masuk pesantren punya mereka. Sistem Rubik, Nah, kalau kayak misalkan apa namanya? sekolah, rumah sakit, Ya. Sistemnya tuh kayak Rubicon gitu. Apa namanya? Iya. Apa namanya? Kuda yang bertanduk. Bahkan anu. Apa sih Uni berisik? Sekolah Apa SD ku itu MI Muhammadiyah itu Investor, Pak. dulu dapat bantuan Investor. zaman tahun Oh, 2000-an kurang paham. itu dapat bantuan sebesar 80 juta rupiah. Itu besar loh. Kalau sekarang itu mungkin hampir 1 M-an ya. Itu dari mana? Dari Belanda. Unicorn. Yang Pak, bantu sistem Belanda. unicorn. Kristen Islam di Indonesia bersinergi. Yang bantu Belanda Lawan itu. Belanda. Itu jujur aja. Jadi ya. gini, Yes, Karena Kristen Betul. Islam itu bersinergi melawan Belanda. Kok Bang Ali tiba-tiba katakan Oh tidak Pak Arham. Kenapa dibantu? Karena dia merasa bersalah. membolak-balikan fakta si Arham ini. Karena dia Si Arham bersalah ini. gitu. Saya Dia sudah dibantu. katakan, saya Sebagai sangat tanda kalau nggak ada sangat Belanda respect. nggak ada Indonesia. saya sangat Kalau nggak ada respect Belanda, terhadap nggak ada orang Indonesia. Kristen yang Kalau nggak ada berjuang Belanda nggak ada bahu Indonesia. Saya membahu. setuju dengan Demian, betul. Bahu-membahu Betul, Dem. bersama. Kalau nggak ada Belanda nggak ada Indonesia. Iya. Christina intinya- Marta Tiahahu itu orang Maluku, Kristen. agamanya Kristen. Betul. Orang Kristen itu berjuang bersama bangsa Loh, Indonesia kenapa untuk Bang Ali memerdekakan. bilang agama Kristen itu agama penjajah? Tapi kamu itu mendukung penjajahan Belanda, Pak Arham. Saya tidak mendukung. Enggak, di zaman Hanya masa saya saya cuma membantah narasi Bang Ali. Bang Ali kan mengatakan bahwa agama bola-balik Kristen itu fakta. agama penjajah. Saya bilang agama Kristen itu dibawa Agama oleh kan misionaris agama penjajah. Belanda. Sementara si Singamangaraja itu agama apa? Loh, itu Iya, faktanya. Parmalin. Itu fakta. Parmalin dia. Dia nggak makan baby. Dia nggak makan baby, tahu? Nggak ngerti. Ini nih denger ya. Nggak ngerti Jadi saya. si Singamangaraja Suara saya jelas nggak itu jelas. Si Singamangaraja itu dia itu waktu diserang sama Belondo yang bergabung sama siapa namanya Nomensen mau menginjili ya. Dia itu bergabung sama Raja Aceh apa Raja Sumatera Barat gitu. Jadi jangan berharap bersembunyi di belakangnya si Singamangaraja karena dia paling benci sama misionaris. Ngerti loh, Arham. Baca sejarah makanya. Oke, saya terima. Ya, itu fakta sejarah. Dan dia enggak bahwa- makan babi. bahwa Kristen itu dibawa oleh Belanda, kalau Katolik dibawa oleh Portugis. Itu memang fakta sejarah. Ngapain kita tutup-tutupi? Iya. Kalau nggak salah, kalau Tidak Makanya bisa. ada gereja. Kalau- Di gereja itu kan kalau bahasa Portugis. Protestan, Tidak bisa Ini kalau Protestan yang ada di Sumatera itu dari misionaris Jerman. Tapi kalau di bagian timur itu kebanyakan tuh Belanda. sama aja. Sumbar, yes. Beda bang. Anda tahu nggak Nomensen itu dia bukan orang Belanda, dia dari Jerman. Jerman sama Dia orang Belanda itu. Jerman. Dia gabung, dia minta tolong sama Belanda. Jadi gini, jadi Iya, surat datangnya itu melalui pintu Belanda. Aduh, ada surat. beberapa desa di Sulawesi Tenggara juga itu kan ngapain Karena Jerman kan ke di sini kan sini? Belanda berkuasa. Ngapain Jerman tiba-tiba sampai ke sini kalau bukan melalui pintu Belanda? Lah harus lewat Belanda dong, wong Belanda yang berkuasa di sini. Ya udah, mereka datangnya itu melalui jalur Belanda. Belanda dan Jerman itu satu persusuan itu. Perkristenan di zaman di Sulawesi Tenggara itu justru bukan di zaman Belanda, di zaman Jangan Pak apa? zaman Pak Harto. Itu orang Jerman loh. Ya, itu Apaan zaman sih zaman kemerdekaan jangan kita ungkit, udah selesai urusan Lah Belanda. iyalah, artinya jangan dinarasikan, jangan iya. didiktekan Tunggu. seakan-akan orang-orang Arham, Kristen itu agama sejarah penjajah. itu tidak mengenal Iya. perasaan Anda ya. Ya enggak Memang iya. itu ceritanya. Memang Bagaimana itu dengan fakta Ottoman sejarahnya. Turki? Turki Kenapa pernah Ottoman menjajah Turki? Yunani loh. Turki kan Islam, pernah menjajah Yunani.
Kok Yunani, Turki. Apa Tunggu. urusannya sama Oke, Yunani? lu nggak pernah baca, lu baca Jadi di dalam jangan buku. dinarasi, ini Lu sama-sama. Arham, tunggu. Bentar, Arham, bentar ya. Lanjut. Lu mau bilang Turki pernah menjajah Yunani. Sini ya. Lu tahu nggak dalam buku Book of Jerusalem penulisnya sendiri Sam Montevega. Itulah nama lupa. Dia tulis bahwa asal lu tahu orang Romawi itu udah memang dari sononya tuh tukang jajah. Romawi itu tuh mulai dari ngejajah, pokoknya dia tuh memang cari-cari negara-negara, daerah-daerah yang mau dia asimilasi tuh Romawi itu. Salah satunya orang Yahudi, di mana dia dipaksa untuk ngikutin tradisi mereka tuh, makan bedua salah satunya. Dan lu bilang ketika Turki ngejajah Yunani, asal lu tahu negara peradaban yang paling diketahui paling penjajah tuh ya itu Romawi Yunani itu. Tadi Raja-raja itu sadis semua. Kalian tahu nggak Indonesia itu pernah menjadi Timor Leste loh. Bodo Negara kita amat. juga negara Yang penting penjajah, intinya loh. kalian harus tahu sejarah bahwa mereka itu punya karakteristik untuk mencari-cari Si daerah-daerah yang mau di Demian ini Indonesia agak juga separatis menjajah ternyata Timor pikirannya. Leste, betul itu Pak Devi. Kenapa emang kenyataan kau bilang saya ini Agak separatis kau, bahaya kau ini. separatis? Oke, si Demian Kamu ternyata tahu nggak? ketahuan dia berpihak di mana. Jadi gini ya. Jadi teman-teman akan melihat ya makanya baca narasi-narasi sejarah, yang Pak. NKRI itu siapa Separatis sebenarnya? kau. Siapa yang NKRI ya? Tidak Kalau si nasionalis. Arham Kita enggak bela begini, Belanda, Bu si Rifa. Demian bela Timur Leste. Enggak, Kita gini, tidak bisa saya ngomong membeda-beda, sejarah, Pak. kita tidak Saya bisa ngomong sejarah. menyamakan Enggak, karakteristik. kalau si Arab Indonesia ini, menginvasi Timor Leste, Indonesia menginvasi Timor Leste itu ribuan orang dibunuh. saya Beneran, separatis coba kalian kau. baca sejarah. Separatis kau ternyata. Jadi Separatis. Pak gimana Unggul itu mau Bang naik Ali? ini. Pak Unggul mau naik, Iya, aku itu turunin ada siapa, yang- guys? Yang namanya apa? Bang Ali, Pak Arham turun dulu, Pak Arham. Gak ada guna. Kalau Arab ini malah mendukung RMS sama OPM dia kemarin. Bentar ya Pak Arham. Nanti Pak Arham aku naikin lagi ya, Pak Arham. Pak Arham, nanti aku naikin lagi. Demian, Makanya Demian. belajar bahkan Papua itu tidak termasuk Indonesia kalau kamu mau baca sejarah. Oh, ini Papua tidak termasuk Indonesia. Iya, coba Aduh, kau memang baca sejarah memang Papua itu otak-otak digabungkan separatis di ternyata Indonesia tahun kau. berapa? Memang Nggak, kau tahu nggak Papua digabungkan ke dalam Indonesia tahun berapa? Separatis. separatis Damian nih. Konten separatis emang. Separatis kau. Kau yang separatis, makanya Kau- baca sejarah. Luar biasa kau katakan Papua bukan bagian dari Indonesia. Memang ya udah merdeka. Indonesia merdeka Kau, tahun kau berapa? apa? Mau Indonesia dirikan merdeka negara tahun berapa? Kristen nih? Mau dirikan negara Kristen Timur gitu rencananya. Enggak, saya nggak bilang seperti itu. Saya menjelaskan. Awal Waduh, kemerdekaan Indonesia. ternyata Demian awal ketahuan kemerdekaan- juga. Nggak, sebentar. Awal kemerdekaan Indonesia itu nggak ada Timor Leste dan Papua. Papua dan Timor Leste itu baru diduduki itu tahun berapa? Itu Kita setelah ini kemerdekaan. makanya dinamakan Aduh. negara kita negara Bentar kesatuan. dong. Tidak serta merta Negara- serentak terberdiri dan tergabung dalam Salah, negara negara kesatuan. kesatuan itu baru Ada. dibentuk kalau nggak salah tahun 1950. Negara Kau se- kesatuan itu dibentuk tahun Iya. 1950 oleh Soekarno. Kamu itu Sebelum itu, separatis. Kau ngawur. Nggak, salah. Sebentar. Negara Ngawur, kita ngawur. awalnya, kau bisa bukakan Google sejarahnya. Ngawur kau Dem. Kau ngawur, buka Google. Negara Makanya- ini Ini saya diubah. luruskan dulu. Iya. Saya luruskan dulu Iya, ya. saya Luruskan dulu Sebentar, ya. Demian, Sebentar. sebentar. Saya jelasin Luruskan dulu, dulu baru deh. saya Sebentar. saya jelasin. Makanya menunjukkan tidak ada nasionalisme, tidak ada kecintaanmu kepada negeri ini. Bahaya Kelihatan dari sekali narasimu. Dem. Ya, sebentar saya jelasin ya. Saya jelasin ya. Setelah itu kalian tanggapi. Begini loh. Jadi negara kita awalnya adalah RIS, Republik Indonesia Serikat. Jadi itu ada negara RIS itu bentukan Belanda. Sebentar, Aduh, sebentar, bodoh memang sebentar ini dulu, nggak tahu sebentar. sejarah ini orang, nggak tahu Sebentar, sejarah ini sebentar. orang. Ya sebentar Yang ada dulu. SS-nya tuh, Lu yang bodoh, Netherlands makanya itu. makanya ganti-gantian Yang biar ada nggak bodoh gitu. SS-nya. Ya sebentar dulu. Ya oke, saya lanjutkan ya. NKRI itu baru dibentuk oleh Soekarno tahun 1950. Buka Google lihat. Tahun 1945 nggak ada NKRI. Bahkan di PBB tidak diakui negara kesatuan Republik Indonesia, yang diakui adalah RIS. Tahun 1950 baru dibentuk ketika itu. Makanya ada pemberontakan RMS dan Andi Asis di Sulawesi. Coba bacakan sejarahnya. Jadi yang merdeka tahun 1945 itu negara bagian dari RIS, yaitu apa? RI itu wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kemudian ada negara Indonesia Timur.
Jadi NKRI, negara ini menjadi kesatuan, itu bukan tahun 1945, tapi di tahun 1950 ketika Belanda diangkat kaki dari republik ini. Jadi coba buka Google kemudian baca sejarahnya. Jangan kemudian Aduh, ngata-ngatain campur orang, aduk tapi kamu nggak tahu punya sejarah. Dem. Aduh, campur aduk nih. Salah. Salah itu Demian salah. Demian cuma karena rasa malu agamanya dibawa oleh penjajah. Yang pertama dulu ya, pengertian ekspansi dengan penjajahan. Di masa ekspansi dan penaklukan itu kan bukan dimulai oleh Islam. Setiap Kristen mulai dari Romawi dan Yunani ketika menjajah negara lain, mereka membabat semua. Makanya dengan cepat Kristen berkembang karena dipaksa. Nggak mau masuk Kristen, Yahudi dan Islam dibunuh, itu dipaksa. Kemudian dikuras sumber tenaganya Mengalihkan dan kemana-mana loh. orang-orangnya menjadi budak. Ini kan sesuai dengan ajarannya tuh ya. Nah, kemudian kalau Timor Leste itu pertama sejarahnya Amerika ketakutan nanti akan berkembang komunis masuk ke Indonesia karena ada ganjalan di Timor Leste sehingga Amerika memodali dengan peralatan perang, kapal tempur, helikopter serta M16 pertama kali kenal TNI itu dari situ. Itu semua disahkan oleh PBB dan tidak didatangi, ada utusan dari orang-orang Timor Leste ke gedung MPR DPR untuk berintegrasi. Sama dengan ketika sekarang Timor Leste melalui referendum. Tapi siapakah yang mensponsori? Australia, karena ada Timor Gap untuk mendapatkan kekayaan alam. Zaman Portugis 4 abad, kilometernya itu cuma 4 jalanan aspal. Indonesia dibangun walaupun sejelek-jeleknya tapi ada pembangunan. Demikian pula di Papua. Jadi kalau Papua itu berdasarkan hukum internasional bekas jajahan Belanda dulu ketika direbut oleh Indonesia menjadi miliknya Indonesia. Itu beda. Jadi antara ekspansi, penjajahan serta disahkan tidak oleh PBB. Apapun ceritanya kalau disahkan oleh PBB secara hukum internasional berarti benar. Tidak pernah Indonesia menjajah di Timur ataupun Timor Leste ataupun di Papua. Karena PBB polisi dunia. Iya. Belanda juga nggak menjadi Indonesia, Bang. Enggak, itu tadi lu salah, lu memalukan Demian. Satu lagi tentang RIS. Ketika BPU PKI merancang Undang-Undang Dasar itu bentuknya negara kesatuan. RIS itu benar Bang Nali. Itu bentukan Belanda. Terciptalah negara-negara boneka supaya jangan sampai bersatu. Belanda sangat ketakutan kalau bersatu. Dan yang paling ditakuti Belanda ketika Islam bersatu. Karena dia udah ngalamin pahit getirnya berperang melawan Islam di dalam perang-perang salib. Makanya sangat benci. Kebencian ini pun diwariskan oleh Belanda. Penghinaannya terhadap Islam, pemutarbalikannya terhadap Islam, dan warisan kebencian ini dibawa terus sampai kepadamu sekarang. Standby. Ya, saya boleh nanggapi nggak? Ya, gini bro, kalau kalian baca sejarah, jadi bahkan Soekarno dan Hatta saja itu berbeda pendapat. Hatta itu dia mau negara ini tetap menjadi kesatuan. Waktu itu negara ini tidak ada NKRI, tapi karena Soekarno dan Hatta ini dia berbeda pendapat, makanya di tahun 1950 Soekarno mengubah RIS menjadi NKRI. Jadi RIS itu dibubarkan tahun 1950. Nih saya bacakan nih dari situs Indonesia sendiri. Akhirnya Presiden Soekarno membubarkan RIS pada 19 Agustus 1950. Jadi sebelum itu nggak ada NKRI. NKRI itu ditolak. Negara kesatuan itu BPU PKI sudah mencanangkan tanggal 17 Agustus merdeka, 18 disahkannya Undang-Undang Dasar 45 itu sudah negara kesatuan. Tetapi Belanda nggak mau. Van Mook itu berupaya mendirikan Republik Indonesia Serikat. Makanya nanti ada dekret presiden kembali ke UUD 45. Artinya apa? Itu menghapus Republik Indonesia Serikat bikinan Van Mook.
terutama orang-orang di timur, kakekmu, nenek moyangmu itulah yang jadi ganjalan untuk persatuan. Kenapa wilayah-wilayah lain mau gabung menjadi bagian RIS? Karena waktu itu kesepakatan dari awal RIS, kalau kau tahu. Ah, Nah, tidak, salah. RIS itu bentukan fanmuk. Fanmuk. Mereka memodali orang-orang di timur untuk tidak bergabung dalam negara kesatuan, maunya Republik Indonesia Serikat. Bung Karno yang masih lemah bersama Bung Hatta belum dapat bantuan dari negara-negara lain, seolah-olah menyetujui hanya untuk jangan terjadi perang. Mereka itu politikus, bukan panglima perang. Tetapi setelah tentara Indonesia TRI waktu itu belum TNI kuat, mereka menolak itu. Makanya dekrit presiden kembali kepada Undang-Undang 45 Juli 1949, 50 RIS dibubarkan. Habis Belanda di sini, pulang kampung, nenteng kolor doang. Ya begini ya kawan-kawan, kalau kalian baca sejarah, kenapa wilayah-wilayah lain itu mau gabung menjadi RIS? Nah, karena RIS itu awalnya adalah negara kesatuan, sehingga orang-orang dari luar Jawa mereka itu mau gabung. Tapi kalau kita mau balik sebelum itu, orang Belanda itu mereka menjanjikan kemerdekaan kepada apa? Kepada masing-masing wilayah. Ada Maluku punya negara sendiri, kemudian Sumatera punya negara sendiri, dan bahkan mereka itu bisa dimerdekakan oleh Belanda. Jadi RIS federal. Percaya lu sama janjinya penjajah. Kamu Percaya sama janjinya penjajah. Bahkan yang membuat Demian ini tidak tahu negara arti ini federal menjadi ya. RIS dan bahkan diubah menjadi NKRI. Kalau nggak ada Belanda mempersatukan wilayah ini, nggak ada Indonesia. Yang mempersatukan negara ini, semua wilayah jajahannya menjadi RIS itu Belanda, kemudian baru diubah oleh Soekarno menjadi NKRI. Yang mempersatukan Sebelum Indonesia. Belanda datang ada Majapahit. Bahkan semenanjung Malaysia, Filipina dan sebagian di Thailand itu bagian dari Majapahit. Nah, makanya zaman Majapahit itu sudah ada Nusantara. Kata lainnya Nusantara itu kan nantinya Indonesia. Itu tidak sesuai dengan fakta sejarah. Yang mempersatukan Indonesia ini adalah orang Belanda. Oh salah, yang mempersatukan Indonesia itu ulama bersama para santri bersama umat-umat Islam. Umat Kristen yang sadar, yang waras juga ikut membantu. Hindu ada, kalau misalkan Belanda tidak di Bali, mungkin tidak ada NKRI. Ngurah Rai, orang Buddha juga ada, tapi bukan karena Belanda. Ini pembodohan banget ini. Ini persis seperti kurikulum anak-anak sekolah di Belanda. Jangan-jangan dia baca ini nih. Kurikulum sekolah di Belanda tidak pernah diceritakan betapa Westerling membantai lebih keji dari anggota pasukan SS Hitler. Betapa gerbong maut tidak pernah diceritakan. Mereka datang hanya sebagai pedagang, bukan penjajah, membantu memperadabkan masyarakat Indonesia. Ya, Islam yang sangat kotor, menjijikan, diajarkan tentang penginjilan. Ini kurikulum Belanda ini. Gue pernah baca nih, pemikiran Demian adalah pemikiran kurikulum sekolah-sekolah Belanda. Mana ada itu namanya fitnah, kalian itu kan turunan fitnah. Ya, itu berarti lo pola pikirnya sama dengan makanya gimana sih ganti-ganti PP gitu caranya? Raja Belanda saja sudah meminta maaf atas penjajahan di Indonesia. Gimana tuh cara ganti-ganti? Baru dibubarkan tahun 1950 RIS. Itu share screen. Gimana caranya? Ada buka kamera, terus kan ada yang hijau itu, hijau. Pak kamera. Ada yang warna hijau itu. Green screen. Oh, green screen. Oh, Bu Yuni, hari ini insya Allah kalau nggak besok aku kirim rendang sama dendeng baladonya ya, Bu Yuni. Tapi aku belum dapat alamat Bu Yuni, Deng. Gimana? Ini udah kamera terus. Kan Screen. Iya. Green screen. Ada yang warna hijau itu, Bang Billy. Warna hijau. Mami dulu mau nampilin. Oke, Bu. Nggak ada warna hijau sini. Ini ya. Bu Yuni itu kalau nggak salah ke WhatsApp yang mana ya? Oh, yang ini ya.
Gue penasaran tuh cara kayak gitu tuh, lumayan kan buat share data tuh. Iya, Iya. Mm-mm. Gimana coba caranya? ini ntar. Gini, coba gue bisa nggak ya? Gue bisa nggak? Sebentar. Gue bisa deh kayaknya. Green screen. Green screen. Bukan Bang Edi, buat data. Efek-efek. Gini, Bang Billy. Klik. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah. Klik yang Iya. itu, yang sempurna. Geser ke kanan efek, terus ada Tuh. warna hijau. Nah, tinggal pilih apa yang mau Ini, di-share. Yang Nah, warna itu hijau betul. itu Bang Billy, yang udah itu udah saya share tuh. Tapi Bang Billy hati-hati, lu pilih-pilih foto, nanti lu salah kirim foto itu. lagi. Oh iya, ntar pas lagi ini Bersihkan lagi. dulu file lo, jangan ada Iya, yang bersihkan dulu telanjang-telanjang. filenya. Ntar Jangan ada kelihatan. yang aneh-aneh. Ya paling sama lu doang yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh kan paling sama lu doang. Apaan lu, sembarangan lu. Nanti dibenerin orang lo. Gue tampol lu. Biarin aja paling oten. Udah lanjut Tadi Demian, kira beneran. lanjut Rasanya Bang kebencian Billy. lo terhadap NKRI. Demian, lanjutkan warisan penjajah. Ya. Enggak, itu kan Ih, Bang fitnah, Billy, Pak. ih. Enggak ya guys, bohong ya guys. Bang Billy suka bercanda gitu emang. Opa saya, Anda Tuh bilang kan, opa Bang Billy. saya, opa saya pejuang 1145 yang bertugas di Jawa, memerdekakan Indonesia. Anda tahu nggak? Mau saya tunjukkan fotonya? Apa? Siapa? Apa tadi, Bang? Enggak. Bilang apa? Oh gini ya. Gini ya. Nah, itu udah bisa. Iya. Thank you. Nah, ini baru share ilmu nih. Thank you so much. Tapi kameranya biar lu nggak kelihatan wajahnya, lu kameranya lu lempar ke belakang, kamera belakang, Bang. Iya. Pilih Tapi flip hati-hati. kamera. Tapi lu hati-hati pas lu kamera belakang, handphone lu jangan turun-turun naik bawah, mana tuh lu cuma pakai celana pendek doang, kelihatan bulu kaki lu ntar. Enggak, ini kok ada muka Gua gua pernah. masih tampil, gimana cara muka gua hilang? Gini, Flip lu nya kan kamera lu, kamera lu. pakai lensa belakang, jangan lensa depan. Ganti ke belakang. Gue pernah kali gitu. Loh, Ustadz Unggul di ini di kick sama si TikTok. Waduh, Ya. Gini. Nah itu karena memprovokasi tuh, makanya di-kick sama Nah TikTok tuh. hati-hati lu bang, lu kamera lu jangan diadapin kemana-mana, tetap kelihatan ntar. Soalnya gue pernah dulu kaki kan, jadi kaki tuh pakai celana pendek tuh kelihatan kakinya waktu itu. Oke. Iya, yang repot. Pak Unggul dikasih peringatan, nggak dapat peringatan tapi langsung di kick gitu. Di banner sudah itu. Karena fitur gue masih belum lengkap. Ini siapa? Wih. Bunda Korla, Bebek. pacar terbaru lo. Ih lu dasar ya, setiap bulan ganti aja pacar. Wah, boleh juga nih buat share data nih. Wah, cakep. Yahudi mana itu? Mana ada dia sama goyim mulu pacarannya. Dia paling cocok tuh sama orang Syiah. Jadi dia kalau ada orang Syiah tuh dia langsung cep. Emang ada perempuannya sih ah. Ya nggak tahu. Dia kemarin pernah ketemu sama cewek Syiah. Oh gitu. Di Muslim boleh Dem. pacaran ya, di Islam. Nggak boleh, bolehnya ta'aruf. Boleh. Gimana? Jadi udah dua orang Kenapa ya. itu pacaran? Dua orang oten yang saya dapati narasinya mendukung penjajahan. Udah pulang. NKRI ini kan Imam Billy tuh. hanya Kan sering baca, sering baca NKRI buku ini di kan belakang hanya- kandang ayam. hanya ucapan Jadi saja. Bang Ali tidak mengerti itu. Sebenarnya negara Indonesia itu terdiri di tahun 1928, 1908, 1928 gimana Sumpah Pemudanya, Dem? Tolong bacain dong. Pulang dulu. Sumpah Pemuda, Dem. 1948 itu nggak ada NKRI, Pak. 1928. 1928. Ya, Bacain dulu. ya. Ngapain lu bocil ke ITS ah? Negara itu 1928 itu belum ada NKRI, Pak. Saya nggak ngomong disebut NKRI. disebut iya, disebut menjadi disebut satu bangsa menjadi suatu negara itu landasannya apa? NK RIS itu kan bentukan dari Belanda. Anda kan bilang Bang Anu tadi bilang 28 Indonesia ada. Sekarang negara Indonesia Sekarang ini saya dari tanya mana ulang, saya sampai tanya. kemana? Saya nanya 1928 Celebes itu di mana?
Enggak, saya tanya 1928 itu Udah. kan Sumpah Pemuda, ya kan begitu. Ini si Ah, terus 1928 dasar Demian. satu Merdeka. tempat Ini Demian. dibilangkan satu negara. Demian, Ciarham, Londe Iren memang. Bang Syarat- Ali kebiasaan itu syarat jangan negara itu dibawa-bawa. berdiri, maka ada Itu kan pengakuan ada- dari negara aduh. lain. Sadar. Oke, pertanyaannya Bang sekarang, Ali sekarang itu kan balik belum lagi. diakui. Pertanyaannya gini Demian, negara yang manakah yang pertama mengatakan bahwa Indonesia itu merdeka? Pengakuan. Enggak, di tahun 1928 itu Indonesia udah diakui belum, Pak? Mesir dan Mesir dan Di mana ada Palestina. pengakuan, Dem? Kalau ada penjajahan Berarti Eropa belum itu kan belum sekarang apa merdeka. bedanya dengan sekarang NATO? Berarti Gua belum nanya merdeka. Lah, kok merdeka? Merdeka itu apa sih, Dem? Di syarat-syarat mendirikan negara kan yang pertama pengakuan Boleh, dari boleh. negara lain, rakyat, Boleh, wilayah, pemerintah yang berdaulat. Waktu itu kan belum ada, gimana sih? Kenapa belum ada pengakuannya? Karena mayoritas di PBB itu saat itu Nah, berarti kan belum ada Eropa. Indonesia. Aduh, Belum Dem, berarti ada kan nggak ada Indonesia, Indonesia. Banjan. Belum ada Indonesia. kok belum ada Indonesia gimana? 1928 sebuah pemuda gimana? Iya, Berarti lu masih pemuda. kita nggak? tanyakan syarat Itu bukan syarat negaranya dibilang belum suatu diakui. satu daerah dibilang suatu Kalau tempat dibilang itu satu tata negara negara, itu apa? hukum tata negara kita berbicara tentang Iya, hukum tata maksudnya negara. syarat, Bapak bisa syaratnya, nggak bicara kita syaratnya hukum disebut. tata negara kalau gitu? Sekarang Bukan bentuk kita masalah hukum syaratnya tata gini. negara, abang ngerti nggak? Syarat mendirikan negara. Syarat mendirikan negara syarat itu yang negara, ayo pertama. baca, Syaratnya dibilang satu negara itu apa? Pengakuan dari negara lain, rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat. Indonesia waktu itu Ginilah belum kalau baca diakui oleh buku di negara belakang lain, kanan Pak. aja. lah, kok salah? Kenapa Kalian sih itu kalian Makanya kalian jangan itu banyak. Gini. kalian ini kok kekejang-kejang kalau ngomong soal bangsa Indonesia? membawa narasi penjajah. Jadi Lah kita ngomongin sejarah, Bang. Kita bukan ngomongin masalah. Dengar Kok malah saya. dibilang Oke, kalau kita mau- benci negara gitu loh, kan aneh. Dengar saya bilang, Demian. Indonesia secara formal oke berdiri 945. Alex Kawilaran itu orang Kristen loh. Diam dulu kamu. Sidi itu orang Kristen loh. Aduh, ini Aram Mereka ini- membantu Indonesia. Kalau kamu tidak diam, Aduh. saya turunkan nanti arah. Narasinya Bang Ali ini gimana? Ketika dalam apa ya, dalam pergemulan pasca kemerdekaan terjadi beberapa friksi dan kejadian, ada RIS, ada berbagai macam, ada invasi Belanda yang kedua, sekutu dan segala macam peristiwa-peristiwa sejarah tersebut. Akhirnya Indonesia dikatakan sebagai NKRI pada 1949. Sekarang oke lah, pada sebelum tahun tersebut belum ada Indonesia. Tapi apakah tidak ada yang kita katakan sebagai bangsa Indonesia? Apakah tidak ada kesultanan dan kerajaan-kerajaan Nusantara yang telah merasakan bagaimana sakitnya dan perihnya dijajah oleh Belanda? Apakah tidak ada fakta tentang tanam paksa? Apakah tidak ada fakta tentang peristiwa perang Aceh, pembantaian pribumi, dan segala macam kekejian, kezaliman dan pengkerdilan terhadap hak asasi manusia, perbudakan terhadap bangsa Indonesia? Sehingga retorika atas fakta sejarah yang kalian permainkan dengan kata-kata, kalian nihilkan apa yang telah dirasakan oleh bangsa Indonesia, oleh penduduk Nusantara yang mungkin juga adalah nenek moyang kalian dulunya. Jadi jangan gitulah. Gini, Bang Ali kan punya. Oke, sebentar Bang Abraham, sebentar. Gini bro, fakta membuktikan bahwasanya tentara NIL itu adalah orang Jawa, orang Ambon, orang NTT, kemudian orang Sumatera, Madura. orang Kalimantan, semua suku di Indonesia gabung ke sebentar, gabung ke NIL dan membantai bangsanya sendiri. Itu faktanya, Pak. Jangan bilang orang Kristen, Pak. Seluruh suku di Indonesia ini, dengarkan, seluruh suku di Indonesia ini gabung menjadi tentara Belanda. Jangan cuma Anda pakai, jangan melabelkan agama gitu loh, Pak. Yang kedua, data yang Bang tadi Ali Anda ini berikan, melarikan Kristen, melarikan agama ke penjajahan, Bang Ali. iya sebentar Pak, sebentar. Jangan kita Yang, kemudian seperti yang itu, ya. melabelkan Kristen dengan dengan penjajah siapa? Bang Ali. Iya. Kemudian Bro Ali, 1949 kan baru ada pembentukan yang namanya NKRI. Memang sudah ada sejak awal. Namun pengakuan di PBB itu bukan NKRI, Pak. Jadi RIS itu baru dibubarkan tahun 1945 di PBB. Tidak ada negara NKRI.
Jadi yang di PBB yang diterima, Aduh, yang ini diakui oleh memang sebentar. memang yang aduh, diakui memang sebentar Pak. NKRI Yang diakui NKRI yang itu diakui. adalah sebuah nama Bapak tahu konsep. nggak? Bapak tahu Dengar nggak? dulu, Negara Demian, kesatuan dan federal itu berbeda. Bapak yang ganti-gantian dong. Demian, dengar dulu. Sebentar Pak. Dengar. Negara Kamu federal kamu memberikan dan narasi yang kesatuan salah itu tentang berbeda. sejarah Indonesia. Ya, Anda yang salah. Anda coba buka Tidak. file-file yang ada di PBB. dengar, PBB tidak pernah mengakui kemerdekaan NKRI Pak. Tidak ada nama negara kita tercatat sebagai NKRI, tetap RI nama Nah, negara yang kita. tercatat, NKRI itu ya, adalah salah. sebuah sistem Yang sistem tercatat, kenegaraan. Pak, Yang salah, Nggak. salah. Bohong kamu ini. Salah, kamu yang bodoh. Berbeda ya Yang dengan tercatat di PBB adalah RIS bukan NKRI. Makanya bawa belajar Pak. Makanya yang kamu itu tercatat, jangan membawa yang narasi tercatat. penjajah walaupun Makanya Kamu Bang yang bawa Ali narasi jangan baca penjajah. buku di belakang Kalau kamu kandang nggak bawa narasi ayam. penjajah, jadi ketika kamu datanya membawa nih, narasi loh. penjajah setelah PBB, menjadi warga negara Indonesia yang diberikan PBB fasilitas mengakui kehidupan, yang kemerdekaan diberikan NKRI. berbagai macam kenikmatan oleh negara ini, oleh bumi Nggak, kamu pertiwi nggak ini, nyambung gitu loh. kamu Kamu nggak tetap nyambung. membawa narasi penjajah dalam kehidupan kamu sampai hari ini. Loh, saya bawa sejarah, bukan seperti kamu Anda itu berbohong di separatis sini loh. sebenarnya. Jadi Kamu itu RIS itu Anda kan yang bentukan separatis, dari makanya Belanda berbohong. di situ. Kamu itu Dari separatis, 1928 Demian. itu Kamu yang dipecah-pecah. separatis. Kenapa? Ali kan Bang Ali Kan kan jelas itu menyematkan Kristen Demian. ke Kenapa, agama kenapa mereka itu memecah-mecah untuk negara-negara supaya gampang diadu domba lagi seperti terdahulu. Pertanyaan Jadi saya maksud Demian, Anda Pak Hatta itu Diam dulu, diam dulu. memecah-mecahkan negara ya? kok Bung Hatta sih? Loh, Bapak tahu nggak? Pak Hatta itu ingin untuk negara ini menjadi kesatuan. Bapak tahu nggak? Satuan Kok maksudnya. pecah-pecah? Jadi Bung Hatta Hatta menjadi itu orang Belanda ya? Hatta itu orang Belanda ya? maksudnya gimana sih Dem? Wah, gini. Gua nanya Dem. Nah, makanya Bapak belajar sejarah. Sebentar, diam Soekarno- Arham diam dulu. Silakan Dem. Iya gini ya. Loh, Jadi saya tidak bicara. waktu itu Soekarno dan Hatta itu berbeda pendapat. Si Hatta dia mau mempertahankan RIS, tapi Soekarno nggak mau. Sehingga sebentar. Sehingga di tahun 1949, kemudian di tahun 1950 baru NKRI dibubarkan. Jadi kesepakatan NKRI menyatukan seluruh dibubarkan? negara nih. Kok Sebentar Pak. NKRI dibubarkan, RIS kali dibubarkan, gimana sih lu? RIS dibubarkan. Sebentar Pak, sebentar. Kesepakatan wilayah-wilayah seluruh di jajahan Belanda ini mau gabung ke RIS itu karena negaranya kesatuan. Bahkan Hatta sendiri dia mengatakan negara ini harusnya kesatuan. Jadi kalau kalian mengatakan begini ya, RIS itu bentukan Belanda memang, tapi didukung sama pribumi, salah satunya Hatta. Kalau kalian mau belajar sejarah. Kok Hatta? Hatta tadi Iya. ngomong apa? Kesatuan. Kok Nah, RIS? kesatuan. Iya, RIS itu negara bukan kesatuan, Pak. Ya tahu gua RIS itu RIS. negara federal. Loh, Jadi RIS itu kesatuan itu- Republik Indonesia Serikat. Iya, itu serikat itu negara Dipecah-pecah. kesatuan. Apakah itu Pak. bentuknya federal atau Bukan kesatuan, Pak. RIS itu negara federal. Negara kesatuan itu baru dibentuk tahun 1949 oleh Soekarno. Dia Oke, merubah RIS menjadi 1949. NKRI. Sekarang pertanyaannya saya nanya ke Anda. Kalau Anda Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1946 masih berlaku nggak sampai saat ini? Nggak, bukan masalah undang-undang kok, Pak. Bukan nanya, gua nanya. Untuk daerah lu Jangan lari ke masih undang-undang, berlaku nggak? Pak. Jangan ngomongin undang-undang, kita ngomong Aduh, bentuk negara. Kalau ini. bicarakan soal RIS, bicarakan soal hukum tanah negara, Itu kita nggak bicara nyambung, undang-undang, bukan bicara soal itu. Pertanyaannya kita bicara bangsa Indonesia penjajahan. Kita bicarakan narasinya Bang Ali. Bang Ali kan mengatakan bahwa Kristen itu agama Oke, penjajah. Jawa Barat dijajah oleh Nah, siapa? sekarang kita Jawa bahas. Barat Emang. lautan api siapa? Emang. Ayo. Dia bilang Knil membantu orang-orang di Aceh. Loh, Knil itu juga orang Jawa, kamu tahu nggak? Knil itu juga Orang seluruh Madura orang-orang juga. pribumi. Orang Madura itu mayoritas apa itu? BDH, Orang Bugis juga mayoritas Kan apa? lucu banget. Satu-satu Iya. dong ngomongnya. Lucu. Dah, diam Jadi sekarang. lucu. Aram sama Bang Ali aja diam-diamian sekarang. Silakan Bang Ali. Saya diam. Sekarang luar biasa narasi antek-antek peninggalan penjajah yang telah memperkosa bumi pertiwi masih ada ternyata. di Hati-hati Bang Indonesia. bahasanya, nanti di banned lagi. Enggak, saya harus ngomong gini nih, wah, biarin aja di banned. Jadi orang-orang yang tidak tahu diri dengan apa yang telah dikorbankan oleh para pendiri bangsa, darah, nyawa, tapi masih ada Itu generasi. Makassar dengan Bugis Diam waktu kamu. perang itu Kristen Diam, Islam. diam, ya? diam. Diam dulu Arham. Bang Ali Aram kan belum kemana-mana ngomong. aja lu. Kan gua kasih kesempatan lu sama Bang Ali. Diem lah. Lanjut Bang Ali. Diam dulu. Iya. Jadi oke lah, fakta bahwa agama kalian itu dibawa oleh misionaris Belanda ataupun misionaris Portugis
misionaris Jerman melalui pintu Belanda. Itu fakta sejarah satu sisi. Tetapi ketika ada narasi kalian mengatakan bahwa Belanda berjasa untuk memerdekakan Indonesia, kalian ini luar biasa jahat kalian. Jahat kalian. Ini ada fakta-fakta sejarah yang kalian Siapa ingin yang bilang apa ya? seperti itu kok malah ngawur ya? Kalian ingin tutupi Ya, seakan-akan ngawur. tidak Bang Ali ada ngawur, pembantaian yang kebanyakan terjadi ngawur. di Indonesia. Malah ya pembantaian itu oleh Narasi itu siapa Pak? ngawur. Oleh Knil kan? Kamu tahu Pembantaian Westerling itu nggak? oleh Pernah Knil. pernah Knil dengar itu Westerling siapa? nggak? Kamu Knil itu pernah tentara dengar Knil. Westerling tidak? Kamu pernah dengar Ya, Westerling tidak? Westerling, Ini Bang ya, Ali, Westerling kalau itu nggak dia tahu nggak pernah sejarah, membantu di Aceh, dia mendingan membantu Bang Ali orang-orang di diam Sulawesi. saja. Kan begitu. Kan lebih bagus begitu. Dedem ish. Westerling itu di Sulawesi Pak. Kok kamu Nanti pikir di disanggah Sulawesi kalau udah doang? selesai. Kamu kirain Bang pembantaian Ali itu kalau Westerling nggak itu tahu cuma di sejarah, diam Pasukan saja. Knil itu ada banyak Pak, orang Jawa, luar biasa ini. orang Sumatera, orang Aceh juga mungkin ada tuh Jadi pasukan Knil gini, itu. loh. pertanyaannya tadi kan suruh Bang Ali sama Arham nih yang katanya tahu sejarah. Silakan Bang Ali, Arham pakai data ya, Bang Arham. Ya. Lanjut Bang Ali. Buka data Arham. Kalau kamu memang punya apa ya? Punya latu-latu, buka data lah. Jangan cuma congor. Jangan Pak, saya lagi di gunung. Bang Ali sekarang udah sedikit barbarian. Arham nih alasan digabung terus. Nggak masalah, kedenger kok suaranya. Silakan Bang Ali, Bang Arham. Jadi memang salah satu program Belanda itu menciptakan politik. Sebentar saya angkat telepon dulu. Baca buku di kandang ayam begini. Daripada Anda nggak punya lato-lato. Paneflos, itu antum kan? Yuk, Oke, I'm fine. Kirain domba nyamar. Gimana Bang Eflos? Apa yang mau disampaikan? ya sebenarnya apa ya, agak ngaco dengan tadi bahas soal bagaimana membedakan antara sistem pemerintahan dengan bentuk pemerintahan, sistem negara dengan bentuk negara. Indonesia itu kan adalah negara kesatuan yang bentuk negaranya itu republik. Sistem pemerintahannya itu Izin turun Hah? ini. Ya Ada udah. keperluan sedikit. Oke Pak Arham. Bang Ali semenjak jadi dokter di klinik Uniriva makin hot kata-katanya. Saya mau tanya sama Iya loh tanya dia. sama Ali Aku udah dan ngerusak Neflos, banyak ya. orang. Ya, saya mau tanya sama Ali dan Neflos, kenapa ada pemberontakan Andi Aziz di Makassar dan ada pemberontakan di Remes? itu beda, Kamu mau itu memberontak? udah bicara geopolitik. Ini udah bicara Nah, geopolitik. bukan Cuman politik, kan salah. aduh, Salah di nggak tahu sejarah ini. semua konflik, peta konflik yang ada di sebuah negara atau kelompok, bahkan kelompok masyarakat, itu pasti bicara soal politik. Politik itu bukan bicara soal kenegaraan, enggak. Ideologi juga bagian dari politik, kekuasaan juga bagian dari politik, banyak lagi. Nah masalahnya begini, tadi yang harusnya kita bedah antara negara kesatuan dengan negara republik. Nah definisi republiknya dulu kita selesain. Nah, sistem pemerintahan kita itu apa? Tres politika, kan begitu. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Makanya jangan dicampur-campur. Contoh, sistem pemerintahan sama dengan bentuk pemerintahan. Waduh, gawat juga nih. Atau mungkin sistem negara beda dengan bentuk negara. Misalnya gini, presidensial. Presidensial itu apa? Presidensial itu apa sebenarnya dia? Sistem pemerintahan atau bukan? Atau ideologi negara jangan-jangan? Sistem. Kalau presidensial, Apalagi yang Demian bisa kau mau yang bisa menunjukkan menganut sistem presidensial itu hanya negara NKRI-an. kesatuan atau republik bisa? Pada mulanya penjajah bersama Demian. Demian adalah Dua-duanya penjajah. bisa, Pak. Bang Ian, suaranya. Dua-duanya bisa. Oke. Lanjut.
Presidensial itu republik, Demian. Nah, itu Demian. Negara kesatuan dan negara serikat juga bisa dikatakan sebagai republik. Iya, tetapi tetap kalau biasanya kalau serikat itu akan membutuhkan perdana menteri sebagai kepala pemerintahannya. Nah itu sistem pemerintahan pala. Kalau republik itu kan tanpa kedaulatan rakyat atau kekuasaannya itu kan kekuasaan Ya Allah. Nah, ini baru kan betul. dari rakyat. Dan kalau federal dia nggak bisa, jadi kedaulatannya itu bisa diintervensi dengan Ya. negara-negara yang lain. Makanya ini yang kadang-kadang banyak orang yang belum paham gitu. Benar juga kata filsafat materi itu, lama-kelamaan ternyata Pancasila juga bukan ideologi. Pas itu, udah pas, bukannya bicara soal diksi, tapi kenyataannya demikian. Nah pertanyaannya adalah ideologi kita ini apa sebenarnya? Indonesia nih. Apa ideologi kita sebenarnya? Nah, kita nggak bahas ideologi bang. Jadi kita kembali kepada ini ya, perbedaan antara serikat dan negara kesatuan. Kita sangat tahu sekali bahwa politik pecah bambu atau pecah belah yang dibawa oleh Belanda itu, divide et impera itu, salah satunya adalah coba membenturkan antara kaum nasionalis yang ingin mendirikan negara kesatuan dan antek-antek Belanda yang telah berhasil ditanamkan dalam tubuh bangsa Indonesia untuk mempertahankan RIS, dengan tujuan RIS itu cenderung bisa dikontrol oleh Belanda nantinya. Bahkan dengan tujuan akhir, jika Belanda tidak berhasil menguasai Nusantara dalam invasi kedua mereka bersama sekutu, mereka menginginkan Indonesia ini bubar saja, terpecah-pecah menjadi negara kecil agar mudah mereka intervensi ke depannya. Dan itu diaminkan oleh Demian, rencana biar Maluku berdiri sendiri, Papua berdiri sendiri. Itu sebenarnya Sebenarnya kalau Demian Belanda ya Nevlos ya. sekarang gini, kalau Demian berharap demikian, udah ada sistem Ordasu di Undang-Undang 32 2004. Otonomi daerah khusus, contohnya Aceh. Ya, tapi tetap berdiri dalam negara kesatuan. Iya, tetap dalam NKRI gitu. Selama itu memenuhi syaratnya banyak harus dipenuhi gitu loh. Termasuk salah satunya sumber daya alam. Makanya kayak Aceh, Papua, apalagi ya? Jogja, DKI, terus apa lagi ya? Ada berapa ya Ordasu? Lupa saya. Papua. Ada Kayaknya Papua. cuma 4 daerah itu. Enggak Iya banyak, kan? banyak. Kalau Otsus itu otonomi khusus cuma Aceh sama Papua. Enggak. Otonomi daerah Kalau- khusus. Iya, kalau Ordasu. Yogyakarta Jogja. daerah istimewa. Jogja. Enggak, Ya. Jogja daerah istimewa. Tapi masuknya Ordasu deh kan Ustaz? Iya, betul. Iya, Ordasu dia. Masuk ke Odatsu juga. Masuk dia Ordasu. Otonomi daerah khusus. Kalau kayak Sumatera Utara itu kan otonomi daerah doang. Otonomnya itu dilimpahkan kepada gubernur. Gitu. Beberapa provinsi di Kalimantan. Begitu. Indonesia Nah, Jogja pintar dulu misalnya. ya. Jogja ada nggak provinsi Jogja? Provinsi Yogyakarta ada nggak? Ada dong. Ada. Nah, kenapa bisa ada provinsi di dalam provinsi? Contohnya, provinsi Jogja di dalam provinsi Jawa Tengah. Ya, Jogja berdiri sendiri, mana Plus? Terpisah. Terpisah. Berarti Ada wilayah- berarti ada PDRB-nya itu sorry bukan PDRB namanya. Bruto daerah itu PDB. Jawa Tengah itu tidak akumulasi dari Jogja. Yogyakarta. Enggak, karena Jogja itu punya wilayah administratifnya sendiri. Nah, kenapa kebijakan kenaikan tarif Candi Borobudur itu berdasarkan keputusan Gubernur Ganjar? Candi Borobudur kan masuk ke Jawa Tengah atau Yogyakarta? Jawa Nah, Tengah. itu dia. Jawa Tengah ya berarti ya? Jawa Tengah. Iya. Oh iya ya. Termasuk situ kayak Klaten Sleman gitu. kan. Sleman. Sleman Yogyakarta lah. Sleman masuk Yogyakarta. Sleman Yogyakarta. Batasannya sampai mana itu ya kalau Jogja itu? Malim. Ntar dulu. Ke peta bumi dulu. Loh, mana ini? Oten, Mana antek penjajah mana? mana dia? Di Iwan Villa.
Indonesia Wah. kapan berdirinya 1928 Sumpah Pemuda udah jelas. Kami bangsa Indonesia, itu kan bangsa Sampai Indonesia tuh. Cuman narasi Demian tadi Bang Yans, dengar nggak tadi dia bilang? Pada faktanya Indonesia itu menjajah Papua, menjajah Timor Leste kata dia, menjajah Maluku. Kenapa Parah. ada Kan minoritas merasa tertindas kan pada akhirnya kan. Padahal dia dalam doktrin dia itu jadi diwajibkan mengikuti pemerintahan di mana dia tempat bernaung loh. Tapi jadi munafiknya itu ketika dia berkata ajarannya kayak gitu, tapi hatinya tuh meronta sebenarnya. Berarti Nampak gua kali SD, emang kenyataannya berarti gitu. gua SD sejarah salah ya. Indonesia di Nusantara sekarang jadi Indonesia dijajah 350 tahun itu salah berarti ya. Tapi kenyataannya gitu masalahnya, Molim, bahwa Kristen ini memang kalau di Indonesia itu memang mereka yang layak disebut sebagai tidak Pancasilais atau bahkan anti NKRI gitu. Hanya gara-gara perasaan mayoritas dan minoritas gitu loh. Bang Evros pernah nggak dulu kejadiannya sama diskusi sama Oten yang bahas gini? Kalian ada takiyah, kata dia kan, kita jelasin takiyah itu ketika nyawa di ujung tanduk kita bisa berbohong. Dia bilang gini, kami nggak boleh, kata dia kan. Terus aku bilang gini, oke, seandainya ada kamu jadi tentara, aku bilang, terus kamu ditanya di manakah senjatanya Indonesia atau uangnya Indonesia disimpan, kamu jawab jujur, iya katanya. Ih, kurang ajar, kau pengkhianat, aku bilang. Nggak boleh kami bohong, katanya. Jadi Siapa apa itu? ya mereka? Ya ingat nggak? Ada John di YouTube itu. Si John Nah, itu kalau nggak salah. jadi aku bilang gini, oh berarti kata dia berdosa pokoknya. Berarti aku bilang kan, Pierre Tandean menurutmu berdosa, masuk neraka, aku bilang, karena dia berbohong mengatakan akulah siapa? Nasution, siapa? Iya, Nasution. Nah, Nasution kata dia kan, itu bentuk takiyah, kau tahu, aku bilang, itu bentuk takiyah. Pierre Tandean itu berbentuk takiyah. Dia mengaburkan informasi yang sesungguhnya untuk menyelamatkan. Nah, kata dia enggak. Jadi kalau kau nanti jadi tentara, jadi apa? Kau ditangkap lah sama negara lain, gue bilang kan. Nah, kau Ahmad ditanya. Yani. Kalau Tendean tuh Ahmad Yani, takut salah ya. Pierre Beneran. Tandean, oh ya Ahmad Yani. Ya, ajudan Ahmad Yani kalau nggak salah. Ajudan nama ya, yang ketembak Ya, kan sama jadi. ada Irma yang ketembak. Iya. Jadi apa namanya dia pegang apa? Kutanya gini. Jadi kalau kau diinterogasi sama internnya orang luar negeri dan kau adalah seorang tentara, aku bilang, diulanginya lagi berkali-kali. Dia bilang, kan aku bilang, kata dia, aku kasih tahu, kata dia, kasih musuhmu. Terus aku bilang gini, kalau kita diserang negara kita, kayak mana? Ya kami akan berdoa. Jadi aku bilang kan, kami berperang, kau berdoa di belakang, jadi tukang sorak-sorainya. Ih brengsek, aku bilang gitu. Aku ingat aku ketawa-ketawa waktu itu kita diskusinya di Zoom itu. Emang kelihatan ya Oten-Oten itu kayak penakutnya tuh ada. Benar gitu. Nasution, Uni ada Irma Nasution, benar. Iya, ada iya Irma. bukan. Iya benar. Gitu. Aku ingat banget itu. Ya, Haleluya Opla termasuk itu. Bukan. Haleluya ada tuh kalau nggak salah. Kan dia ngebawa takiyah dong. Ada kan aktivis gereja yang perempuan yang keluar-keluar pendukung OPM itu, siapa namanya? Siapa namanya itu? Perempuan Pernah bikin iya perempuan. Dari Belanda itu bukan? yang dari Jerman. Orang Indonesia tapi dia dapat suaka di Inggris kayaknya. Oh, yang baru-baru ini. Yang ini perempuan yang Ya, mengatakan free ya, child ya. itu free child. Chelsea atau siapa itu namanya? Iya, itulah. free child ya. Iya, dia membawa ini child kan. free. Bukan, dia membawa ini kan, membawa Yang HAM pakai kan. hijab bukan? Papua kan? Bukan, Enggak pakai hijab dia. Oke ya. kan. Veronica. Iya. Siapa namanya? Ya, Pernah Veronica diundang Koman. ke ILC nggak? Itu Veronica Koman tuh di bawah ada benar. Veronica ya. Veronica Koeman. Oh, Veronica Koeman. Itu fakta loh, dia memang dilindungi oleh gereja sampai dia bisa kabur ke Inggris dan dapat suaka di sana. Padahal dia siapa? Dia memang itu orang Indonesia. Turunan Iya. turunan komputer itu.
Iya, jadi kadang tuh ya kayak mereka tuh blunder sendiri bilang bahwa kami tuh kasih musuh, nggak boleh kami ini terus nuduh kita. Kalau kalian kan balaskan kan gitu tuh. Lah, terus gimana? Apa namanya? Pokoknya gabrul sih Ute nih. Tapi aku suka kayak gitu kalau mereka lagi ngejelasin itu. Makanya gak heran kalau ya kan kalau kayak Demian tadi mengatakan Indonesia itu menjajah Papua, gak heran. Sebenarnya gini kan, Sebenarnya udah bisa kena dia tuh. gini Belanda ini kan sebenarnya ngedompleng sekutu. Jadi pakai apakah Belanda menjajah Papua? Enggak, dia nggak menjajah Di Inggris dan Papua. Eropa bisa menerima suaka kalau masuk Kristen itu kata Uktilona. Berarti seandainya aku nih ya masuk Kristen, berarti aku bisa dong nanti di situ di Inggris, di Eropa. Masuk Kristen. Buktinya itu Aduh, Saipudin parah, Ibrahim parah. nggak bisa itu. Suaka kan harus ada dasarnya, suaka tuh. Bang Neflos masuk Kristen lah. Oh, kalau Bang Neflos sama aku langsung dibaptis, itu YouTube Oten tuh langsung penghujat Yesus menjadi Kalau si Demian tadi ya, harus ada pengakuan satu negara yang mengatakan kemerdekaan. Saya nanya tadi, yang pertama menyatakan Indonesia merdeka itu negara mana? Oh jangan ke situ. Dia nggak mau ngomong Palestina. Itu sejarah bro. Iya, dia nampak kali ya. Mereka itu kenapa benci Palestina kayaknya ya, karena Palestina itu Muslim. Coba kalau bukan Muslim kayaknya nggak bakal benci. Sebenarnya mereka tuh bukan benci sama Palestina. Gini Uni, kalau lihat saya ke kedutaan besar Palestina untuk di Indonesia ya, kami yang waktu kita bareng-bareng dari para debater itu ngasih donasi untuk Palestina itu, di situ jelas agama di Palestina itu Yahudi, Kristen, Islam. Kristen juga tertindas tahu. Ada di situ Kristen, Yahudi. Nah, kenapa ada negara Israel ya? Inilah pemberian dari Inggris. Inggris ini siapa? Beang kerok dari dulunya. Mohon maaf ya. Coba Amerika siapa yang ngejajah? Ayo, Amerika itu ngejajah siapa? Ayo. Kalau kita Bang sejarah Yan, kita belakang lagi ya. Bang Yan aku belum ngasih tahu Bang Yan ya. Tapi Bang Yan pasti lebih tahu. Hari ini aku, masa Bang Yan nggak tahu? Bang Yan Bang Yan tuh pura-pura dalam tahu. Bener nggak tahu nih? Nggak mungkin. Bang Yan kan deket. Sama siapa? Ya udah nanti aja, udah lanjut. By phone aja. Aku nggak ngerti, aku nggak tahu. Aku cuman sama Nevlos saja kemarin. Plus nanti siangan ya plus. Ah serius lah, berapa? Nanti Molim. nanti dulu. Jadi. Aku ini dulu bukan perbaiki apa servis dulu lah, dibersihin. Jadi. Nggak usah terus Molim. buka kafe. Nggak usah diperbaiki juga, kalau ada kerusakan tak perbaiki di sini nanti. Wait. Terus itu buka Molim kafe. Nevlos. Sama ininya kah? Enggak di ini mau minta mesinnya Molim Yan. Itu Iya loh tahu. mesinnya. Jadi buka kafe Mesinnya jadinya. itu pakai yang bulatan-bulatan itu juga nggak itu Molim? Pakai yang sama. Bulatan yang gimana ya bulatannya itu ya? Yang ada gagangnya, bulatannya itu dicolok ke atas. Iya, buat espresso gitu kan? Iya, pakai itulah. Alhamdulillah, tinggal beli Iya, grinder ya Bang kan? Nevlos jadi bikin itu, bikin kafe atau grinder. gimana? Ya enggak lah, enggak bikin kafe lah. Paling nanti ini aja apa namanya coffee shop yang pakai ini loh, kios-kios gitu. Kalimantan nggak jadi di Jakarta. Enggak, orang lanjut sekolah. Oh iya ya. Disuruh Jadi nanti sama caranya beliau. gini, Plus. Kalau misalkan udah banyak kan terlalu banyak, nanti lu bikin dulu, masukin botol. Masukin botol. Iya, Oh, biang itu masuk botol. biangnya, iya. Misalkan satu botol, 2 botol, lu taruh di situ dinginkan. Nah, ya. Nanti kalau ini tinggal dipanasin sedikit. Oh Baru iya benar. dicampur. Mau pakai americano, mau pakai espresso atau pakai apa? Kecuali espresso ya. Kalau espresso Pakai atau- gula aren lah, Molim. Oh iya. Itu Bang Nevlos di mana jadinya, di Kalimantan jadinya? Di Kalimantan. Orang mulai kuliah ini apa namanya? Kok udah mulai? Kok udah mulai? Oh Agustus. Aku mulai Agustus, September, Oktober, November. November aku lagi. Balona naik dong, balona. Kita ngomongin sejarah yuk. Ayo ke Lona. Sekolah.
Tilona. Mau ikutin jejak istrinya Molim Yan. Bang Nevlos nggak perlu beli grinder itu kalau mesin kecil, beli bubuk yang sudah halus saja. Wah, Daena. Oh, Ustadz Ali ada di Biren, namanya adalah Koperasi Rumah Tambuh Mutuah. Itu juara satu terus. Nah, yang ngembangin kopi di lokasi Biren itu ayah saya itu. Ustadz. Kopi kalau Biren itu Gayo itu. Iya, Gayo. Iya. Ada Robusta juga tapi. Sama di ini di Biren sama di sebentar ya. Aceh. Gayo. Bukan Gayo. Saya lupa namanya. Benar Tempat Meriah. kopi. Bang Bener Ali, Meriah ya, kopi udah Gayo pasti. itu apa bedanya dengan Bener kopi Meriah lain? udah pasti. Kopi Gayo itu Arabica jenisnya. Dia memang kopi mesin, kopi. Ustadz, Gini kalau nggak salah gini Bang Ali, ya saya kurang ini ya. Gayo itu ada dua, Robusta dan Arabica. Apa bedanya Arabica dan Bedanya Robusta? apalagi Robusta sama Arabica? Kalau Arabica ada asam, kalau Robusta itu untuk rasa pahit. Robusta itu kopi kampung, kopi tubruk gitu. dataran tinggi sama dataran rendah itu bedanya. Bikin coffee shop itu bagus nggak sih kalau buat ini? Tapi modalnya gede kali ya coffee shop ya. Cuman ini loh, Ustadz Ali sama Molim Yan. Itu ayah saya kan dikasih sama Pak Mujakir Manap itu tanah 5.000 hektar tuh di Biren, di Benar Meriah itu. Ayo kita kelola. Ayolah. Allah Akbar. Ayo. Gas. Itu ketinggiannya Itu- berapa tuh? Itu Bang Nefrosnya pokoknya apaan sih? udah dapat jalan banyak tol. kali lah Bang Nefros inilah wacana Serius? planning. Kalau si Serius? Demian kita culik, kita perbudak di kebun kita. Dipermudah. Itu yang disuruh-suruh itu. Ya itulah. Jadi itu udah diaspal. Cuman ini masalah PR yang belum diselesaikan kan, dibilang ayah saya sama saya ya kau selesaikan lah itu PR kau itu. Kalau kamu ambil 1.000 ambil, karena kan kami 5 orang anaknya. Kami dibagi 1.000. Tapi masih satu lokasi. Nah, itu kayunya masih penuh kayu, pohon ada meranti, ada jati, ada macam-macam. Iya. Nah, PR-nya itu di situ. Enggak, artinya kan kita bisa Kebun kopi, Ustadz. Ya, bisa kita ambil dulu hasil kayunya, baru kita olah jadi kebun kan. Ya, itu maksudnya. Ayo Ustadz kita kerjain. Iya. Di plus yang ini plus nih tuh kan ada tuh tongkanya tuh. Wih. Tuh, lihat tuh nih. Itu tuh. Bang Nefro tuh aku bingung lah, Bang Nefro tuh maunya apa sih sebenarnya? Loh, apa aja? Ya, berarti wacana kita Ini gagal kalau dong. ini buat Tetap ininya, dong, kan berangkat. Ini buat bubble-nya nih. Ya. Steaming itu. Steaming ya buat bubble. Udah kita nggak jadi satu kakak. Lu apa aja? Yang penting kan waktu Neflos tewas, nggak ninggalin beban sama anak gitu loh. Anak tuh udah di float yang ini gitunya tujuannya. Alhamdulillah, mantap. Apa aja gitu. Laki-laki muslim itu harus begitu Sama. visinya. Insya Allah. Aku dukung plus. Aku Iya, kan boleh. beli beberapa aset ini kan hanya untuk anak. Terus. Iya, Molim. Tak bilang sama istri, aku ndak ada pernah beli jam yang paling kusukai Alexander Christie, ya, jam-jam Sudra. Enggak, ada duit di ATM Sama 8 juta. kita. Cuman minta rokok Sampurna Krete Yes, sama kopi yes, gula aren. yes, Cuman itu yes. aja. Baju nggak beli, celana nggak beli, properti enggak. aja. Enggak, memang Bang untuk anak. Nefros beli tuh kalau ada uang beli properti, investasi, ngapain beli barang-barang. Enggak. Kalau rumah nggak tak siapin untuk anak, usaha aja. Kalau rumah itu pribadi aja. Itu memang ajaran dari Quran, Bang Neflos. Kita harus apa ya, ketika kita sudah pergi meninggalkan dunia, kita meninggalkan generasi anak-anak kita itu yang sudah stabil memang. Betul Ustaz. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa, ya. Hendaklah orang-orang beriman itu takut meninggalkan generasi setelah mereka itu generasi yang lemah secara finansial, secara akidah, secara Islam. Itu harus takut, mereka harus ada kekhawatiran. Ya. Jadi mari kita meninggalkan warisan bukan dosa waris ya, warisan Ya. harta. Jadi kacaunya banyak sales asuransi syariah memakai ayat ini untuk jualan mereka. Betul. Ya, kita siapkan usaha buat anak-anak kita semua, umat Islam harus kaya raya. Tapi kenapa Rasulullah minta miskin ya? Karena Itu orang miskin adalah- juga masuk surga. Enggak. Karena boleh Nabi aku- Muhammad SAW itu kan pertama menghargai Sulaiman.
Karena kan Nabi Bukan. Sulaiman bilang. Itu tuh asumsi. Lo kok asumsi Oke, Ustaz kita Wafi yang pilih jelasin? hikmah ya, hikmah. Oke, kita dapat hikmahnya. Hikmahnya dari Bang Neflos apa? Ayo. Karena 2 kali Nabi Muhammad SAW itu menghargai doa Nabi Sulaiman. Yang pertama untuk tidak membunuh bangsa jin. Yang kedua supaya tidak ada yang bisa mengalahkan kekayaannya Nabi Sulaiman. Kerajaan. Kalau aku punya hikmahnya gini. Kerajaan. Ini plus. Sidi Kalang. Kopinya Sidi Kalang. Sidi Kalang. Sidi Kalang itu Bali, Lampung. Bali. Belum komplit gue. Toraja. Wah, tak Kopi luwak, kirim. kopi luwak, kopi Tak luwak. kirim. Kopi luwak. Kopi luwak jangan minta sama Ustadz Ali, minta sama Neflos. Ini luwak liar, Bos. Asli. Serius. Oh. Enggak. Kalau luwak Enggak, Aceh tapi itu betul, tapi betul. diternak. Nah, enggak enak Ustadz. Enggak enak. Antum udah pernah lihat belum luwak itu sebesar apa? Udah. Warnanya putih campur-campur udah. Wah, Sampai proses roastingnya, pembersihannya, apanya udah. Enggak, iya luwaknya. plus. Nih. Luwaknya Luwaknya udah. tuh. Udah, luwak. Luwak Besar pusang pandan ya. besar. Iya, besar banget. Kopi Toraja. Oh, ada. Toraja ya. Ini Arabica. Itu Gayo mana Gayo? Ayo dong, Bang Gian, kita ngebahas bisnis yuk. Aku udah Iya, makanya. nggak sabar ini, Ya, meronta-ronta makanya. ini, Loh, pengen kalau berbisnis. plus. Mau bisnis apa lu nih? Itu Mualim Yan dosen pertanian kah? Siapa? Beliau. Dosen balet. Informatika. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak banget lo jadi dosen tuh. Tanya aja nanti Mbak Lona atau Mualim Yan itu pulang-pulang tuh wajib itu kalau nggak dapat apa namanya Amanda, dapat kopi, dapat inilah, dapat banyak banget. Enggak juga. Jadi dosen Ini, Pak. iya. Oh, jadi Iya, Mualim. nih bijinya nih. Saya biji semua nih itu. Waduh, Mak. Wih mantap itu. Kopi apa Bang Yans? Aku juga pecinta kopi soalnya. Ini Arabica. Teman-teman, spill info dong. Kira-kira usaha apa yang bisa dilakukan di Jakarta? Nggak usah di Jakarta, itu udah nggak ada lahan di Ih, situ. aku mau kemana Kita ke aku? Aceh, tempat Ustadz Ali kita. Di situ ada lahan. Nggak mau aku, Lahan nanti aku dirajam. aneh. Kita bangun tuh kebun kopi di situ. Nanti aku dirajam di situ. Aku suka pakai jeans. Loh, Ustadz Juma aja bisa buat apa namanya? Itu? Apa namanya? Rumah hobbit. Kita buat di Aceh juga nanti markas kita. Tenang aja. Di Aceh itu nggak boleh perempuan pakai jeans. Aku pakai celana lepis, nggak perkara-perkara boleh. itunya. Cerita anime ini kayaknya. Jangan aneh kadang-kadang. Nih kalau ini beli yang gini aja Yudin Villa. Nah, itu grinder kah? Bukan. Espresso nih, Aeropress. Wih. Ini kalau saya mau ke Makassar bawa ini dulu deh. Tunggu dulu. Sebenarnya kita tuh kemana Bang Neflos? Ayolah jualan ke kerak telur kalau Jakarta. Jangan Ustaz Awan. Ustaz Awannya kejam ya. Nggak bisa memilih karena tidak banyak pilihan. Artinya apa? Sesuatu yang berpotensial, action, lakukan. Gini aja Ya nih. kan aku tunggu Bang Neflos. Ini ada tempat nggak di Jakarta? Ada. Aku ada tempat. Oke, nih ya. Aku punya Atau tempat di Jakarta dan Di aku Bandung punya tim. di Bandung ini ada siksa ekspor. Banyak. Saya mau jualan nasi kuning. Amin, Ustaz Awan. Sisa Amin. Ini banyak Sukses. bagus-bagus. Size-nya misalkan kalau misalkan saya pakai 32 misalkan celana ya. 32-nya saya pasti akan longgar. Dia itu buat ekspor memang. Bukan cimol ya. Nggak ngerti yang jelas-jelas aja lah Bang Gian, usahanya Iya. jualan dapat duit sudah. Ya jualan baju lah. Bikin Bisa distro. ekspor dia barang-barang. Iya, aku kalau baju udah capek tahu. Aku baju Makanya- udah capek banget. Makanya gini Mualim yang Nanti tak aku yang bilang juga pakai mau semua. nih. Itu lahan usaha di situ. Waduh, itu janganlah jadi belalang di negeri elang. Tapi jadilah elang di Terus negeri kemana? belalang. Di mana? Itu Jakarta, itu isinya elang semua. Mau jadi belalang habis. Artinya masih banyak Oke, lahan-lahan kecil, ukuran potensial. Contohnya Kalimantan atau Aceh, itu banyak itu. Kenapa pilihannya Lahan hanya potensial. Kalimantan dan Aceh, nggak ada yang lain? Kenapa? Karena masih basah lahannya. Kenapa aku nggak suruh pulang ke Sumatera Barat aja? Apalagi itu makin banyak. Cuman Apa aja? ya terserah sih. Ya banyak. Sumatera Barat juga banyak. Kayak gitu harusnya.
baru potensial. Bener. Makassar, Sulawesi gitu. Aku tuh gini loh ya, aku tuh kayak ada fobia sama nanti shock kultur gitu. Nanti bakalan tahu nggak ya? Ini aku cerita ya. Pas aku ke Klaten tuh pertama aku kira vibe-nya enak, asik gitu kan. Tiba-tiba, depresi tingkat dewa, gua di situ. Beda banget itunya. Gak bisa. Takutnya nanti nyampe di Kalimantan kan jadi kuyang. Kopi nangka. Oh iya. Kopi nang. Kalau di sini- Kalimantan gimana Bang Neflos? Kira-kira di Kalsel misalnya aku ke Bang itu- Neflos. Di Aku ke Kalsel Kalimantan nih. itu ada lahan dari gubernur sini yang boleh dikelola secara gratis. Tapi kan aku Siapapun. gimana dong? Kalau aku ke sana, ada nggak tempat kuliah PAI di situ? Ada nggak tempat tinggal nggak usah. yang Kalau tempat pendidikan, kalau misalnya apa namanya universitas, janganlah terlalu berharap di sini gitu. Karena Gini masih nih aku PU, cerita ya. Jadi masih aku tuh pelayanan punya umum, dua, belum Bang. BH. Bang, aku tuh punya dua opsi. Yang satu ini usaha yang mana aku bisa berada di mana aja gitu loh. Maksudnya mau aku di Australia kek, mau aku di Turki kek, aku bisa ngejalanin usaha ini. Yang kedua adalah usaha yang memang aku harus fokus. Hah, bukan. Ini bukan YouTube, bukan TikTok. Itu mah ini aja. Apa namanya yang aku ceritain sama Bang Neflos nggak sih kemarin? Ini lihat mereknya apa nih? Naja. Oh, ini Ustaz Wafi. Nah, ini produk Ustaz Taufik nih. Oh, tak Nah. beli dulu nih. Kopi apa itu? Kopi nangka. Nangka. Murni. Ya, cuman saya mintanya gini, kalau bisa masih biji gitu. Ini kan bubuk nih. Jadi kalau Udah pakai campur. mesin, ini terlalu halus ini. Jadi kalau pakai mesin ya agak ini tersendat. Ih, Bang Halus Neflos serius lah kita. Bang Neflos serius lah. Kalian tuh gimana sih kayak di pending gitu loh. Eksekusi sudah. Tet gitu. Jadi Eksekusi lah. Ayo, apa-apaan lu nih? Bisnis apaan nih? apa? Eksekusi lah. Apa? Ada Uci? Danala 30 juta. Nih, tuh nih. Aku kopi itu. Kintamani. Ini Bang Yani udah jualan atau gimana? Beli. Buat saya Penggemar sendiri. Kopi dia mah. Enak Jadi gitu. kopi diminum sama Kalau dia. mau usaha sekaligus dakwah yang menyambut Saset-saset dengan gitu. karpet merah, Iya. itu cuman Nanti usaha Aceh. ini kita kembalikan untuk umat juga kan nanti Dua. kembalinya. Itu loh. Aku tuh maunya itu. Tapi aku tuh nggak, kan aku cewek sendiri, nggak berani lah kalau aku kayak Bang Neflos itu loh, butuh Roh Kudusnya tuh Bang Neflos di belakang. Gini, satu-satunya yang memberikan karpet merah kepada Muslim, provinsi yang terbaik itu, pertama itu Aceh, yang kedua mungkin ya Sumatera Barat, yang ketiga itu Kalimantan, itu karpet merah. Jadi tiga ini ya. Jadi Karpet tiga merah tempat itu. ini yang bisa dipilih. Iya. Pasti aku harus kalau tinggal mau di Jakarta sekaligus dong. dakwah, Ih, kalau mau Jakarta sekaligus kan- dakwah. Jakarta kan seru tahu. Aduh, Bisa Jakarta itu provinsi bajak laut itu. Bajak laut semua isinya. Jakarta, Bandung itu nih, Surabaya, udah jadi Nggak Bang usah Neflos bikin aku jadi anu lagi merusak konstruksi yang telah aku bangun. Yang dari siapa? Jakarta Hah? aja, yang dari Jakarta aja berangkat ke daerah. Gimana dari pusat aja ke daerah kalau mau berdikari usaha? Emangnya haji-haji yang kaya-kaya itu di Jakarta mainannya? Oh enggak, mainannya di mana? Sulawesi, tambang, batu bara, Bos. nikel, emas, perak, Bos harus platinum. beli yang gini ya, satu ya. Apa Ini itu? buat sampah. Nggak mau lah ini ke ya, Aceh ketemu sama Bang Ali kampasnya. nanti. Oh. Berapa itu? Aduh, di sini nggak ada Sama alatnya. Bang Ali Molin. aku nanti Di mana kalau di belinya ya? Aceh. Di Shopee kah? Nah, tuh kayak gini. Nah, itu tuh alat pressnya itu tuh. Iya sama. Nih, ini kan kopinya tuh Ya, terus Gitu. Airnya di mana? keluar tuh. wih, mantep banget ya. Tukang kopi saya tuh. Ya tukang kopi. Boleh udah tahu belum geraman-geramannya? Geraman antara misalnya mau buat kopi gula aren, berapa gram ininya? Gula Di arennya? Google aja udah. Sudah Googling aja wah. Enggak, jadi gini, kalau gram itu kan untuk kenikmatan, kalau sendiri ya seenak kita lah. Seenaknya ya. Kalau beli graman ada kan? Punya gramannya? Ada. Kayak timbangan, Ada. Udah timbangan, bisa, ih. timbangan badan tuh. Bang Ali, aku jadi manajer tempat baksonya lah Bang Ali. Wah enak itu, kopi, bakso, wah enak tuh. Nasi Padang.
Jangan, nggak nyambung nih. Enggak lah, nanti aku berantem sama Bang Ali nanti. Oh ada nih. Ya, usaha Ada- kopi shop ada itu di sini. meledak tahu. Di sini rumah makan Padang. Di dalam Coffee shop, rumah ya. makan Padang itu di Iya belakangnya sih. ada coffee shop. Aku tuh lebih ke situ sih ya. Ustaz Ali, ini mau saya di mau sini sharing ya. Di sini ada lahan Ustaz Ali. Apa? Lahannya natur, alami, terus bisa dibuat untuk coffee shop sekaligus kuliner bakso itu loh Ustaz Ali. Wah mantep banget. Dan dia di sebelah kantor gubernur. Cocok? Antum di Kalimantan. di kota apa? Di kota Iya. apa? Banjar Baru. Kantor gubernur Itu di dapat mana sih jatah. Bang Nevos? Ih, Aceh atau Kalimantan? Kalimantan, Kalsel, Oke, Kalsel. OTW ke Kalsel ya, OTW ya. Makcik, Kalsel. aku bilang makcik ya, serius nih. Oh jangan, kalau yang rumah makan Padang jangan dulu, rumah makan Padang. Jangan dulu. Jadi kan, ini saya sharing pengalaman saya. Saya mengawali bisnis bakso 2018. Alhamdulillah sekarang udah ada 2 cabang. Terus tiba-tiba ada rasa apa ya? Rasa obsesi gitu. Obsesi pengen juga menaklukkan dunia kafe. Akhirnya tahun lalu saya bikin Sebelum kafe. dilanjut, tolong spoilerkan omsetnya biar jadi motivasi dulu. 1 bulan. Itulah nanti akan saya nanti kita nanti gini nanti bisa ke nanti arahnya ke situ. Jadi siap. Obsesi saya untuk juga terjun ke dunia kafe ternyata blunder. Karena ya mungkin karena apa ya, ikut-ikutan orang, juga karena lihat orang punya kafe kelihatan kayaknya wah keren ya kalau bisnis punya kafe segala macam ya, seperti anggapan orang selama ini. Tetapi ketika saya Aku jalankan, ditelepon makcik, bentar. Lanjut. Kok aku Ya. bentar. ketika dijalankan Bang Neplos, nggak ada apa-apanya omset kafe sama bakso. Maksudnya lebih tinggi siapa? Lebih tinggi bakso. Serius? Iya. Lah, serius. Jadi kafe mungkin secara visual menarik, tempatnya rapi, lebih teratur, tempatnya lebih elegan. Bakso memang sederhana tempatnya, nggak terlalu nggak terlalu casual, banyak makan tetapi ini. tetapi dalam sistem bisnis itu ternyata bakso itu adalah bisnis yang secara modal tidak besar, tetapi cash flow-nya itu lebih besar daripada bisnis kafe atau coffee shop. Jadi pengen bakso gua. Kirim dong Bang Ali. Siap. Jadi gini ya, konsepnya kalau bakso itu kan kuliner, dia orang memang datang untuk makan di sana dan bukan untuk nongkrong. Selesai makan mereka keluar. Betul. Durasi paling lama orang di bakso itu setengah jam. Betul. Tetapi kalau di coffee shop dengan bermodal kopi termurah 15.000, dia bisa duduk 3 sampai 5 jam untuk dapatkan wifi gratis. Betul sih. Memang kelihatan seakan-akan ada orang terus kalau di coffee shop, tetapi pada faktanya cash flow yang didapatkan dari sistem seperti itu jauh lebih sedikit daripada perputaran orang keluar masuk di kuliner yang memang pasti makan gitu. Oh, berarti coffee shop itu prestisnya aja dapat ya? Prestisnya aja. Jadi kalau di Aceh ini sekarang eksklusif. Orang-orang yang sudah kaya di bidang lain, orang-orang yang sudah sukses di bisnis-bisnis lain, untuk menampakkan eksistensinya di masyarakat harus ada coffee shop. Jadi tempat dia nongkrong sama teman, sama keluarganya, sama circle dia. Jadi seakan-akan belum sukses atau belum terkenal kalau belum punya coffee shop gitu. Tapi kalau mau real cari uang ya bisnis kuliner. Siap. Iya ya, siklusnya itu ya. Bang Yans, audionya. Mungkin kan kopi shopnya ini kecil aja, neplos. Gua rasa Betul, gitu. kios. Kios biasa, nah baksonya agak digedein. Iya. Jadi benar, kayak benar, ngebaso itu perlu kopi ya kita seduh kopinya. Betul. Sekunder. Soalnya kan di sini ini masih hutan kan, jadi memang nuansa alaminya tuh dapat banget di situ. Rata-rata coffee shop di sini juga nuansanya natural, memang pohon-pohon gitu-gitu. Ada dulu
ada dulu deh kemarin di bawah jembatan itu dibikin coffee shop tuh di bawah jembatan ini, jembatan. Bagus banget. Iya daerah Kalimantan. Bang Neflos, ini coffee shop saya deh. Hah? Namanya Pink Cafe. Pink Cafe. Serius? Iya, konsepnya cewek gitu ya. Konsepnya girly gitu, warnanya pink. Ini kesukaan Bang Neplos pink ini. Ini cuma satu ruko. Satu ruko. Terus gimana? Ini cuma satu ruko, 3 lantai. Itu punya pribadi atau ada investor yang lain? Ini pribadi. Ini baru jalan setahun. Ini saya butuh modal habis Ini modal di Bandung di mana? Banda Aceh. Berapa habis modalnya? Habis modalnya hampir 300 juta untuk satu ruko dengan konsep pink cafe. Dengan modal segitu saya bisa bikin 2 cabang bakso, Bang Neflos. Masya Allah. Dia tuh punya usaha bakso sih dah. Tinggal. Jadi Bang Neflos. Bang. Yuk. Itu Makcik tanya, daerah di Kalimantan tuh di mana tempat-tempat kayak gitu? Di Banjarmasin. Cuman kan ini kan karena udah pindah ibu kota. Udah pindah ibu kota ke Banjarbaru. Semua pusat perkantoran tuh udah pindah ke Banjarbaru sekarang. Oh, ke Banjarbaru. Perkantoran ke Banjarbaru. Ke Banjarbaru semua, kantor gubernur, wali kota, kepala dinas semua. Rencana sampai udah di mana? Kalimantan Timur, Makcik. Tapi kalau memang ada prospek di Kalimantan dekatnya Bang Neflos, kenapa enggak dah? Kaltim juga ada, keluarga juga di situ ada IKN. Di mananya? Bang Neflos di mana dong? Bang Neflos gini. Bentar tunggu dulu. Biar Makcik enggak ke sana dulu. Biar nggak habis biaya banyak nanti kosong. Mendingan Bang Neflos yang ini bantuin aku cek-cek di situ daerah. Ya. Kalau info dari istri yang kerja di Dinas Sosial Provinsi itu mereka semuanya pindah instansi pemerintah daerah. Pindahnya itu per Februari 2024. Pindahnya semua full. Februari pindah kemana? Ke kantor ke wilayah pemekaran itu ibu kota baru semua instansi yang dari Banjarmasin. Emang Makcik kan di KN kan? Enggak, ibu kota baru Kalsel. Ibu kota baru Kalsel maksudnya. Asalnya kan di Banjar, sekarang Banjarbaru ibu kotanya. Ya, gitu loh. Atau Fan minta gini aja deh udah. Fan minta survei dari Bang Neflos, nanti Fa kasih ke Uda gitu. Udah sekalian lah di Makassar gitu dah, di Aceh gitu dah, Sumatera Barat gitu. Fa yang ini nanti tuh. Sumatera Barat nggak ada rumah makan Padang nih. Aman dah. Biar Fa jadikan investor gimana? Oke kan? Aceh mantap. Aceh. Sik. Fa mau ngobrol sama Mbak D. Kak D udah ngomong kemarin. Nanti di Makassar kan udah ikut. Jadi Fa sama Oke, udah siap. Tipikal orang siap Aceh dah. Bang Neflos, mereka suka makan di luar. Assalamualaikum udah. Di Aceh kah? Iya, di Aceh itu Bang Neflos kan tahu. Orang Aceh itu suka jajan. Bang Neflos keren, Bang Neflos. Aku dapat mandat, Bang Neflos. Grindernya ini Neflos menurut saya. Wih, Masya Allah. Nah, keren banget itu ya. Itu berapaan itu harganya ya grindernya? Lumayan lah. Nah ini untuk berapa cangkir? Ini kan ada 4 cangkir, 2 cangkir. Jadi aturannya sudah. Ini kelembutannya halus kasar. Coba praktekkan, Bang. Coba praktekkan. Janganlah. Harus ngopi sayanya. Oh iya juga. Jangan terlalu lama bau nanti ya, nggak enak. Bukan bau ya, nggak enak. Sedapnya tuh nggak hilang aromanya. Hilang. Tunggu dulu, kita bicara bisnis dulu. Bang Neflos, ini kan bisnis ini. Tunggu dulu, aku dapat mandat Makcik. Maksud aku tuh jangan kita cuma melulu di nasi Padang doang. Aku mau ngasih nyonding Makcik bahwa buka kafe kopi juga udah gitu. Bakso gitu kan. Tapi tempatnya nanti aku targetnya tuh Makassar kan. Nanti afiliasi sama Bang Zuma kan. Terus nanti Kalimantan, Bang Neflos dong situ, Bang Ali di Aceh. Ayolah. Jadi kelebihan, jadi gini, kalau Makassar kita tahu kulinernya itu luar biasa, setara dengan Sumatera Barat. Kalau Kalimantan percayalah, jujur ya, ini bukannya mau merendahkan Kalimantan, bukan. Kalau masakan asli Kalimantan, jujur ya, itu hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menikmatinya. Artinya
Justru di sini kuliner yang lebih sangat laku itu contoh soto Surabaya. Kalau di Kalimantan ini paling mentok-mentoknya soto Bang Ahmad, soto Banjar. Selebihnya jujur aja yang terkenal itu yang terkenal itu kuliner luar semua. Soto Makassar di Banjar habis cuma 4 jam. Soto Makassar Berarti Bang Neflos, menurut Bang Neflos cuma 4 gimana? jam. Wah, itu Ya, aku kalau dulu, kuliner- selamatkan aku dulu menurut Bang. Iya, kalau kulinernya Mak Cia setara dengan kuliner Garuda, terus juga Simpang 3 Iya, setara ya. lah. Ya, Ya pasti. Allah, gini Pasti. ya. Aku gini. Oke. Aku tuh udah ketemu yang istilahnya nanti aku tahu lah siapa, nanti ke Mak Cia gitu kan. Nah, cuman kan tempatnya, aku mikir tempat sama daerahnya nih. Oke, Kalimantan, target Kalimantan. Tapi kan Mak Cia juga pengen lihat dong tempatnya tuh potensinya gimana. Aku nggak bisa dong jelasin orang aku belum pernah ke Kalimantan. Nanti aku minta tolong Bang Neflos deh, ya. Terus nanti misalnya kalau kayak di Aceh nih Bang Ali lah nanti infoin gitu. Jadi aku tuh udahlah nggak usah bentuk brand sendiri atau apa, nebeng di Mak Cia aja gitu. Iya dong. Tuh. Uni di Bandung gimana? Kalau Belum kan? Belum nanti aku kabari Mak Cia lah. Mak Cia belum ada di Bandung. belum. Tapi Kalau gini Mak kali- Cia itu kata adik saya itu enak makannya. Sering adik saya situ. Adik ipar saya kan di situ, di daerah Jagakarsa tuh. Tinggal. Ih, aku tuh lagi pengen gercep gitu, maksudnya kayak udahlah langsung eksekusi Kalau gitu kan. mau mulai di Kalimantan, ini jujur ya Uni ya, benar itu Mak Cia itu ingin memulainya ke Kaltim. Bukan belum dipetakan, pasti udah dipetakan dan benar itu prediksi IKN dari dia mah. Mak Cia. Jadi IKN. Bukan IKN. Bukan masih IKN-nya. lama, Itu masih lama. Mimpi, Di balik masih mimpi papannya itu pasti Mak Cia itu. Di balik papan baru fix itu rame. Balik papan. Nah, kalau mau yang di Kalselnya itu Banjarmasin. Banjarmasin. Nah, rame-ramenya itu di Banjarbaru itu Februari 2024 semua pindah semua ke sini. Yang dari Banjarmasin juga pindah semua ke sini, rame banget. Berapa kilo Banjarmasin Banjarbaru? Dia tuh nelfon aku, dia 40 ternyata menit. Ustaz, 40 menit. 40 menit artinya orang cuma pergi untuk kerja doang ke sana nantinya Bang Neflos. Tetap tinggalnya di Banjarmasin enggak? Nggak tahu juga sih ya, kayaknya sih ya memang ya pasti gitu. Gini kayak Kabupaten Bandung nih. Kabupaten Bandung, saya kan kota Bandung. Kalau kota Bandung nggak akan bisa pindah-pindah lagi kotanya, perkantorannya. Kabupaten Bandung kan dulu, sekarang di Soreang. Sebenarnya dulu di Bale Endah kan. Ya, Buah Batu ke sana sedikit perpanjangan. Nah, sana ASN-nya pulang wah, pergi aku ya? langsung kebayang macam-macam kebanyakan nih. banyak di kota Bandung. Iya, tetap orang tinggalnya di kota. Ih, Bang walaupun dia Neflos, dinasnya tunggu di dulu. luar kota. Iya, betul. Di otak aku bermunculan banyak hal ini, gimana dong? Cek aja dulu, cek aja dulu, lihat medannya. Uni ini serius, Uni pernah ke Puncelut nggak? Nggak tahu Puncelut tuh. Waduh, kota Bandung tuh Puncelut tuh makanan di situ banyak kafe, banyak rumah makan, makanan Mau makan Sunda. Padang apa aja di situ ada Belum ada, pasti kayak belum pagi ada. sore. Tunggu, Padang Uni, belum Uni. ada, belum. Serius. Mak Cia ini konsepnya resto atau warung? Nah, jadi gini, yang buat cabang lain tuh dia pakai warung, karena misalnya kayak gini dia di Telkomsel, di Polda, kayak perkantoran tuh dia kedai bener-bener kedai gitu doang kan. Nah, tapi yang aku pegang ini resto. Jadi resto dia tuh ada 2, Cempaka kemarin baru opening tuh Cempaka. Ini Jagakarsa ini resto pertama. Nah, jadi yang aku maksud itu kadai aja dulu kan, kalau kadai kan investnya nggak terlalu besar kan masih. Jadi maksud aku mau cari perkantoran di daerah entah Aceh entah Kalimantan, nanti di situ nanti Mak Cia-nya standby-nya gitu. Cuma kalau seandainya ini dari aku, berarti yang kelola kan nanti serahin ke aku dong Mak Cia di Aceh Kalimantan, tapi perkantoran gitu, target itu perkantoran. Iya, dapat lahan, dapat lahan, dapat. Itu dia lahan tuh doang Bang Neflos. Lahan Keren Bang dapat Neflos. jaminan langsung kalau di Kaltim. Dan kadar Allah kan aku diajak sama samuan, maksudnya ya orang yang ya tahu sendiri kan. Aku lagi mikir, cuman ya maksudnya sesuatu yang tidak terlalu meribetkan lah, maksudnya kayak aku nggak harus bolak-balik keluar kota gitu loh. Ya standby nggak apa-apa lah, mungkin standby di Kalimantan ya lah nggak apa-apa gitu kan. Aku pindah Kalimantan tuh gimana gitu. Jadi enaknya adalah Uni mau tahu
Pernah dengar Maldives nggak? Maldives pernah dengar Maldives? Pernah. Nah, Maldivesnya Indonesia itu di Kalimantan Timur dan itu dari wilayah perkantoran ke situ. Loh iya beneran. Tolong Beneran. difoto, please Bang Neflos. Beneran. Help me for Sebentar. this. Aku udah euforia banget tahu. Maci tuh ngomong barusan. Ayo. Makanya Fa kata dia nelfon, dia pikir aku tuh nggak masuk hari ini. Maksudnya dia pikir tuh dari tanggal 1 aku tuh belum masuk. Dia nelfon barusan, Diva kapan bisa mulai masuk lah. Orang aku udah di Jagakarsa sejak tanggal 2. Lo bukannya Diva ambil cuti gitu. Enggak, aku bilang. Ternyata dia nggak tahu kalau aku udah masuk kerja. Baru aku bilang barusan itu. Ih keren lah Maci. Terus dia Maci nonton live ini tadi. Biasanya dia nonton, cuma sekarang dia lagi nggak nonton, dia lagi busy kan, dia baru bangun gitu kan. Biasanya dia nonton yang Riva official sama Only Riva, karena dia kayaknya belum subscribe akun ini. Biasanya dia nonton terus di itu, dia kan tahu aku dari TikTok. Ini pembarangannya puncelut nih. Maci mah keren. Untuk saat itu Udah orang banget aku itu tuh ya? Maci ya. Wih. Jadi Ngomong sama Bang Zuma lah Coba sama Bang Zuma ngomong. Coba searching ini Pulau Derawan. Pulau Derawan. Iya, coba aja di searching tuh. Pulau Derawan. Itu Kaltim tuh. Ide otak aku masih bermunculan banyak hal Bang Neflos, aku masih aku tuh kayak gitu orangnya kalau udah ada kayak ini tuh kayak harus dicatetin gitu, harus didokumentasikan jadi proposal. Iya kayak Maldives ya. Mana lagi buka-buka? Mana? Hah? Mana Bang Neflos? Bang Neflos kirim apa? Oh ini. Ya itu. Keren. Wih, Ya itu Kaltim. Itu Kaltim tuh. Aduh. Kalimantan itu. Balona kita ke sana yuk. Iya. Gas. Ayo. Insyaallah. Kapan kita berangkat ke sana? Itu Ayo, gas. Ini Makassar Ayolah. dulu sukses kan? Apaan sih Makassar dia belum jelas banget. Makassar dulu. Makassar aja belum jelas ini tanggal berapa deh, gue pengen ngambil cuti Kalau bingung aku udah ini. jelas ya. Aku ambil tiketnya hari ini aja. Tanggal 30 kata Kak D sama Bang Zuma. Ntar. Ini kok di tempat saya nih. Jadi tanggal berapa ini Uni nih? Tanggal 30 acaranya. Jadi kalau aku berangkatnya ke situ sekitar tanggal 27, 28 lah. 29 lah. 30 Juni ya, Min? Tanggal 30. Juni kan? Bukan Mei kan? 30 Jun. Iya. Ntar aku telepon. Ya. Tanggal 30. Aku nggak jadi datang kayaknya. Kenapa? Nggak ada mahram. Kemarin Kores gimana sih? Kores informasi Juli katanya. Nanti dimahromin aja di situ. Tenang aja. Katanya kata si Kores Juli tanggal 15 gimana sih? Makanya waktu itu nggak percaya kata aku sih. Udah jadinya tanggal berapa nih gue pengen ngambil cuti. Kita ambil aku aja yang nggak ada mahram mah nyantai. Kita nih wanita alfa omega. Jadi kita nggak Gue pengen ngambil cuti gimana si Kores jadinya. mana coba si Kores tanya si Kores. Kemarin ngomong 15 Juli katanya. Gue aja pengen ngambil cuti bingung gue ini ntar nih Uni. Buat kasir Jagakarsa besok sudah mulai di sana sekarang di Ebony. Selfie. Ini Bang Ubay WhatsApp Uni. Maksudnya buat kasir Jagakarsa besok sudah mulai di sana sekarang di Ebony. Maksudnya apa? Yang cowok. Dia apa dari Ebony ke sini? Oke, apa-apa. Ya gimana Bang Neflos? Udah kita dapat lahan. Ini tak tanya sama bule. Bang Neflos nggak mau bagi-bagi, nggak suka aku. Enggak serius. Enggak, bukan. Dapat lahan di Berau. Dapat lahan di Berau itu di Pulau Derawan itu. Cuman bukan di Pulau Derawannya. Jadi setiap orang yang mau ke Derawan kan lewat Berau tuh. Buat rumah makan Macia di situ. Tuh bule-bule rame di situ. Iya, pokoknya carikan tempat. Aku minta tolong di survei lah dulu. Survei nanti aku bisa presentasikan ke Maci. Survei lewat Google itu nggak efektif orangnya nih. perfeksionis. Dia tuh perfeksionis tau. Kalau survei jalur darat itu kan butuh akomodasi. Dari mana? Dari pesugihan kah? Iya juga sih, benar. Iya. Iyalah. Ngerti lah maksudnya. Apa aku langsung dari Makassar sama Maci ke Kalimantan aja kali ya? Itu. Iya gitu dong. SPJ.
lebih realistis. Selesai Iya. dari Makassar, mampir Iya. ke Kalimantan langsung. Kalimantan, tak iya. temuin nanti sama pejabat-pejabat di sana kalau mau macanya. Asik, serius. Untuk dapat Mau, dukungan. mau, Iya, serius, mau, serius, mau. serius, Mau, serius. nggak ada cerita nggak mau. Serius. Mau banget. Oke, jadi gini, Iya. gini. Aku itu mau di bawah bawahnya Sama Mak yang Cik, di megang bawah Bang IKN Zuma. langsung Dengar dulu. tak temuin nanti. Pokoknya aku sama Bang Zuma. Aku ke Mak Cik kan aku ketemuin sama Bang Zuma tuh, ketemu gitu kan. Nanti aku ngomong tuh bla 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 segala macem. Ini gitu kan. Nanti Bang Zuma pokoknya harus ikut gitu. Bang Zuma tuh kemarin udah pernah ngomong, tapi nggak tahu ya apa belum berubah pikiran atau enggak. Intinya pokoknya aku mau di Roh Kudus aku tuh Mak Cik sama Bang Zuma. Pinter kan aku? Iyalah, Diva gitu loh. Jadi Bang Zuma nanti insya Allah itu. Tuh ada yang nanya di bawah. Yang di acara di Makassar orang umum boleh ikut nggak itu? Boleh. Boleh. Jadi gini ya guys nih nanti aku mau soundingin di YouTube sama di ini karena udah tepat waktunya. Maksudnya waktunya itu udah dipastikan tanggal 30. Aku udah boleh sounding. Tanggal 30 Netizen yang apa? ikut nanti harus koordinat. Tanggal 30 Juni. 30 apa? 30 Juni. Ini informasi yang Oh, benar iya, yang iya. mana sih Uni? Ini informasinya dari Bang Iya. Zuma. Ini WhatsApp-nya Cici ku tunjukin. Nah, nih ya, nggak percaya. Kenapa sih Kores kemarin ngomong 15 Juli? Itu kemarin Iya. gara-gara ada something yang salah Bukan gitu loh. salah loh. Mbak De Enggak, sendiri yang salah. minta. Mbak De bilang Enggak, 14 tanggal Juli. 30 Mbak De sendiri yang bilang tanggal 30. Nih abang aku ya. Nih Bang Zuma nih Bang Zuma nih bacain ya. Nih bacain ya. Tanggal 30 Dekku sesuai keputusan rapat MMCI tadi. Ini Oh, terjadi kemarin hari ya. Sabtu. Yes. Dah tanggal 30 ya. Jadi buat teman-teman yang mau siap-siap Nanti tiket Bang mendingan Yan, dari kita sekarang, berangkat tanggal karena berapa, Bang Yan? tiket mahal. 27. Aduh. Kita berangkat 27. Waktu itu berangkat dari rumah lu. Iya dari iya mau Jakarta mau di Madu gua nggak bawa Aceh. kendaraan pakai umum aja lah, pakai umum aja. Nggak ada Makanya obatnya, ini cuma 2 Aceh. Wah, gimana mau keren. kumpul di mana gitu? Keren. Mau dikumpul Naik kapal di ya? Jakarta? Iya, apa di Jakarta apa Surabaya? Nah, udah sebelum berkumpul Kalau di Jakarta aja ketemu dulu sama aku. Nggak, Waktu jadi itu Bang kelamaan Bang gua Bang. ya 28 lah, 28 udah sampai Surabaya kalau Surabaya kan. 28 nyebrang sana Semua 29 aja di nyampe Pasar sono. Turi. Bang Ali, Kalau nggak gua naik kereta Pasar Turi. aku tuh nggak tega lihat wajah bapak itu tahu. Tanggal 30 Juni. Nafkah ya. Mati Yes. kita. Bentar lu ujian Kenapa? saya tuh bentar tak cek dulu jadwal bentar. Ya Allah. Mundurin Bang aja Nevros ujiannya. ujiannya tanggal 30 Juni. Mundurin, Los. Gue dosennya kan di situ. Mundur aja dulu. Sekira-kiranya Bang, ini prioritasin. ujian tuh ngeganggu ke Makassar, geser ujiannya. Ini prioritasin lah ini Bang Nevros. Ini menyangkut. Oh iyalah, iyalah. Janganlah gara-gara kuliah nggak jadi jalan-jalan ada aja. Bentar lu. Bentar tak cek jadwal dulu. Gue suka. Bang Ali ikut lah Bang Ali. Masa nggak mau jadi Roh Kudus aku? Ikut dong, Bang Ali ikut. Dia terbang dari Aceh sana. Ikut lah Bang Ali. Udah gini Bang Ali. Insya Allah. Bang Ali dari Aceh. Masa ke nggak mau Bandung. ketemu sama Bang Nevros, Aceh Bandung kan ada tuh penerbangan langsung. Bang Zuma? Aku jemput di Bandung. Transit. Nanti kalau udah ketemu sama aku Bang Ali bakalan susah move on nanti. Pokoknya yang ketemu sama aku tuh biasanya sayang langsung sama aku tuh Makci ya, Bang Nevros, Bang Yan, iya pada sayang semua sama Oh, aku pokoknya. aman. Iya kan? 20 tanggal 20 dan 21 Mei ujiannya sore salah. Aman. Juga Aman. Tanggal? kan? 20 sama 21 Mei Hah? ujiannya aman. Emi Caniago, wih orang Minang. Tuh, aku gini ya, Mbak Herni, kalau yang mau ikut grup Makassar itu harus masuk grup gue dulu. Harus apa namanya? Gue ya. Tolong dikasih nomornya biar aku masukin ke grup kita biar koordinasi di situ. Kenapa? Koordinasi netizen itu adalah aing yang koordinasi netizen, oke? Jadi silakan. Nanti biar kita tuh bisa koordinasi, nanti Bang Zuma tuh nanti ngeletakin di mana, makan nanti di mana, mobilnya apa yang dipakai, bla bla segala macam. Itu harus ada koordinasi dan aku harus lapor ke MMCI. Gitu Ada potong ya. kambing katanya ya.
Ada potong kambing ya? Yes. Ada. Kita akan potong luga. Domba. Oh, domba. Wih, Domba. kita sate dulu ya, Pokoknya kalau ada Bang Zuma, domba-domba. pokoknya kalau Yerusalem. ada Bang Zuma pokoknya keren lah. Yes. Intinya nanti di situ ya target aku adalah, tapi saya orang nggak pinter Undi loh. Ya Allah, emang harus pinter. Aku aja nggak pinter aja diajak. Itu yang M3 official itu si Oji itu. Dia pinter enggak? Makanin habis di juga. Bang Yan, jangan ketahuan si Oji kalau dia nggak pinter. Oji, lu diam aja Ji, biar ketahuan kalau lu nggak pinter. Aku belain Ji. Pinter Oji itu. Oji mah pinter, dia pinter ngibul. Tapi gini, Uni, kalau saya sebut pinter nggak mau. Kalau sebut cerdas saya mau. Koordinasi Kalau pinter tes itu ya. belum tentu Aing cerdas. tah. Aing tah koordinasinya Yakuza. Pokoknya mohon Mane maaf, mau ikut. aneh nggak bisa ikut kalau bini aneh tinggal. Itulah aneh nggak bisa ikut kalau bini aneh tinggal. Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Nggak bisa. Pokoknya Yeah. naikin drone gue di sana. Kameranya Drone? di atas. Oh iya, keren. Iya dong. Drone-nya Bang Yan besok itu, tolong aku minta tolong sama Bang Yan, kemarin aku lupa. Bikinkan aku video klip di tepi pantai kalau ada. Makassar ada pantai nggak sih? Istri Tolong, ajak Bang lah Yan. Mualim Yan. Istri. Insya Allah. Ajak ngambil dong, Di mana cuti? Nanti fix ini ya tanggal 30 nih ya. Nanti bini aneh nggak ada temennya. Ya, itu aku tanggung jawab ya. Tanggung jawab aku. Ini dari ring 1, 30 Juni ya. Harus Oke, lebih protek yang mau ini, ikut. bos. Harus lebih protek, bos. Nggak bisa ini Iya, iya. dibiarkan ini berkiblat Iya, apalagi dari kalau ketemu sama peristiwa aku. yang sudah-sudah. Ini kalau Bang Nevlos bisa. ketemu sama aku langsung jadi ini Harus dia. ada proteksi. Langsung rusak dia. Bini wajib ikut Pokoknya netralisir ya. keadaan. Siapa namanya? Namanya siapa? Gue udah Nama siap kedua nih. Bang Nevlos. Los. Jangan Iya. dijawab, jangan jawab. Blos nih, gue udah siapin tuh blos Iya. tuh. Woi, mantep banget. Bisa kita nih acara. Itu waktu pas Acara pembukaan dulu. apa masjid itu ada tuh. Saya ke atas tuh. Wish. Masih Aljabar. Tunggu. Tahu nggak? Oh. Acaranya tuh tahu nggak apa aja? Bang Nevlos, ini nih ya dari koordinasi yang dapat tuh. Outbound. Pada Pertama, outbound. outbound. Jadi kita tuh requestnya tuh aku request panahan kan, Cik, gitu kan? Aku bilang Bang sekalian kuda lah. Kata dia kan nggak mungkin kan kuda. Panahan sama paling nanti tuh Kuda kayak yang kayak. Iya, aku udah bilang kuda dong Bang gitu kan. Kayaknya biayanya lebih mahal kali ya. Terus iya. apa namanya tuh kayak kan ada kolam renangnya situ juga ada tuh. Terus kuda panahan sama apa ya kemarin terakhir Bang Zuma bilang ya. Dia tuh nanya, ini gimana? Ini jadi nggak? Iya, pokoknya panahan diputusin iya. Mbak Ustaz Wafi mintanya catur lah sama catur kayak gitu-gitu. Catur. Iya, kawan. Kayak gitu-gitu dia. Outbound itu tuh asik tuh. Ini. Ya. Anu sama ini apa kuis kristologi. Iya. Kuis kristologi. boleh, Ya, itu boleh. ya, nanti Bakar-bakar kita ikan itu segar mah dong. bagian aku. Bakar-bakar ikan segar di situ ada tenang laut aja. nggak sih? Kalau acara hiburannya Nggak tuh ada ya? bagian gue yang atur. Tunggu Uktilona kan bilang kalau nggak ada muhrim kan semua yang nggak ada marhumnya kan sama aku. Kumpulnya sama aku. Insyaallah. Iya deh, insyaallah. Emang mau Banyak tahu ya nggak ada nyampur gitu balona nih pengen sekamar aja pemikirannya. Iya. Janganlah. Dengar ya Bang Yan denger ya. Nanti itu ciwi-ciwi itu dipisahkan mazhabnya. Kok mazhab? Dipisahkan tempatnya, makomnya Namanya ya. Mas Turo, namanya Jemaah Mas Turo. Namanya itu. Mas Turo khusus untuk perempuan-perempuan. Jadi nanti aku yang cewek-cewek pokoknya nanti yang ibu-ibu iya, ya. kan ada laut ya. Kak ibu-ibu tolong ya. Aku harus ada tim khusus buat menghalangi ibu-ibu yang bakalan menghancurkan kehidupan Bang Zuma. Jangan kalian berharap kalau kalian bakalan bisa menyentuh Bang Zuma ya. Kecuali Ya, kalian bayar sama aku. Iya, menghancurkan Bang Juma itu satu tuh yang di sudut di bawah tuh. Nah, M3 aja ya. official. Ada gua mau nih, ada gua. Ya, aku gini ya, emak-emak yang pada rahimnya meronta-ronta ngeliat Bang Zuma, kalian hadapi gue ya. Gue akan bikin pagar betis tuh Bang Zuma tuh lihat aja. Dari kota ke rumah Hobbit itu berapa jam? Dari kota Sekitar ke rumah 2 jam Hobbit itu. ketemu. 1 jam. Satu Bang Zuma jam, ada berapa terus? mobil ya?
kendaraannya udah ready emangnya? Berapa banyak? Ada ready. Kalau berapa Serius? banyak aku belum tahu. Cuman Ada kalau si untuk Rewa kita itu ada. tenang aja, ada Rewa. Enggak, yang ini Bang Zuma tuh cuma fokus ke kita dulu. Kitanya udah ada, aman. Kita cuma cari supir doang. Ya tenang aja. Itu Kan ada ada aneh pos. kok, ada si Rewa itu, ada si Rewa. Berapa lama di situ nih? Berapa lama di situ? Aku Hari seminggu. Buset. Aku seminggu. Buset, enggak lah. Aku seminggu, gua doang. Enggak, memang seminggu. Kalau kita berangkat ini seminggu. Saya seminggu. Uniriva, saya mau donatur aja buat Bang Zuma untuk anda. Serius Bu Herni, nggak apa-apa. Kita buka rekening ya. Insya Allah Oke, nanti boleh, nomor rekeningnya bisa. tuh aku kasih rekeningnya. Jangan gue. Jangan percaya sama gue. Bu, kirim ke rekeningnya Kores ya, karena Kores itu panitianya tuh aku sama Kores. Kalau yang lain aku nggak mau tahu ya, karena Bang Zuma mandatnya ke kita. Tapi kalau yang lain, kalau si siapa namanya tuh, si Oji ngaku-ngaku, gua nggak ikut campur. Ya. Bu Herni nanti aku kirimin rekeningnya Kores, nanti langsung WhatsApp kasih tahu. Jadi kalau masalah rekeningan tuh biasanya Kores, kita tuh ke Kores semua ya, karena di situ transparan. Terus satu lagi, kalau masalah netizen, koordinasi netizen, informasi apa yang didapat nanti tuh aku, tapi masuk grup dulu gitu kan. Nanti baru aku reportnya ke Bang Zuma. Oke Bu Herni, oke. Terima kasih banyak. Dan ini Bu Herni maunya disalurkan ke apa? Misalnya ke bagian apa boleh di request juga, atau Bu Herni mau langsung, udah terserah aja ke Bang Zumanya gitu. Oke juga nggak apa-apa. Buat teman-teman yang memang mau support dengan finansial tanpa ikut juga nggak apa-apa. Oke, Alhamdulillah. Mbak Bu Herni, aku follow Bu Herni. Nanti aku masukin grup khusus ya Bu Herni. Bu Herni, aku masukin grup khusus ya. Jangan Oke. orang Minang semua, Uni. Jangan. Hah? Jangan orang Apa? Minang Tapi kok- grupnya. Tapi Kok nggak apa-apa feeling dong orang aneh. Minang? Tapi Jangan Bu Herni feeling aku di aneh follow ya. balik. Bu Herni aku di tapi follow feeling- balik. Tapi ini feeling ya. Kayaknya nih. Jauh-jauh lah. Nggak lebih rame dari yang waktu di Jakarta. Lebih Bang. Iya, Kayaknya. I think yes. Karena ini jauh. Karena ini jauh. Ini aja deh, Bunda Herni tuh WhatsApp aku aja dah di sini deh. Dah ya, di nomor aku aja nih. Di nomor ini, bentar. Aku juga feelingnya nggak serame yang waktu di Jakarta gitu, karena Jakarta itu tempat yang deket kan, kita dari mana aja mah deket ke Jakarta. Makassar gila sih jauh. Tapi enggak. Jauh Makassar Uni. itu. Sekarang kalau melihat ini rame juga di Bandung ini. Bandung ini ada 4 orang berangkat. Ya kan apologetnya, maksud aing teh netizennya gitu. Oh. Kan kita bicara netizennya bukan apologetnya mah biarin bodo Iya loh. amat. Kemarin itu aja 70 banding 30 apologet, Iya. 70% netizen kemarin. Iya, Makanya betul. rame gitu. Iya. Tapi Oke, netizen aku mudah-mudahan akan ikut lah. 73. Pokoknya aku Tapi akan masukin kayaknya grup sih, khusus ini. Ramenya nanti dari tamunya Ustadz Juma yang di Bunda sana Herni? kan. Iya. Bunda Herni langsung segera meluncur di ping Bunda Herni. Karena kan peresmian masjid kan. Iya. Bun, langsung bun, WhatsApp bun, langsung gesken bun. Bunda mau dapat foto Bang Zuma free sama tanda tangannya lewat gue. Request sama lewat Ustadz gue. Juma. Request sama Ustadz Juma khusus acara di sana muajinnya neplos bilang. Gak bisa enggak? Muajin lu. Oke. Pokoknya yang ya buat teman-teman yang mau foto Bang Zuma langsung nggak apa-apa, 20.000 satu foto. Di kaosnya Bang Zuma sekitar 150. Tanda tangan Bang Zuma. Oke. Pokoknya kalian nggak bisa ada kaget sama Bang Zuma selalu gue. Gitu ya. Kasih tahu Bang Yan, foto kita Bang Yan. Selama Bodo amat. itu dibilang ya, kalau nggak aneh nggak mau ikut. Nggak pakai apa? Iya, gue bilang ntar. Di masjidnya muajinnya aneh selama 1 minggu. Oke. Kasih tahu Bang Yan. Oke. Jangan nggak pakai masker. Hello. Cuma foto doang. Kalau ya cuma foto doang. Ih, Bang Zuma mah kudu lagi. Ya, kita udah ada. Enggak kaget lagi. Ngobrol dari jam 8 Uni. Bodo amat. Bodo amat. Ntar aku bilangin, Bang. Gini, aku nanti bilang. Ke Bandung kasihan sendiri. Gitu. Aku bilang gini, Bang Zuma, jangan temenan sama Bang Yan lagi di. Bang Yan tuh dia, awas ya.
Enggak, Bang Juma itu lebih percaya Bangnya daripada situ. Gua belum percaya sama aku. Oke, buktiin ya. Oke, buktiin. Jadi. Ustadz Juma itu smoker atau enggak? Enggak, iya. Enggak. Enggak ya? Enggak. Idealis Malah dia tuh. ngasih rokok ke si Oji, rokok saya. Oh, ngasih rokok iya, kalau kasih rokok iya. Kasih rokok. Kalau ngerokok enggak dia. Pokoknya nanti acaranya itu ya, yang pertama kali tuh muadzinnya Manifos. Tausiahnya siapa ya, Bang Iya, Juma wajib. pastilah. Muadzinnya aneh Ustadznya. pokoknya. Nggak bisa enggak. Terus nanti oh ya, udahlah nanti aja sih. Itu si Kelvin mah itu bagian ininya, bagian struktur acara mah Kelvin. Tapi Si Kelvin juga aneh deh, dia tuh kayak nggak aktif gitu, kayak ngapain gitu loh. Kita lagi sibuk-sibuk. Mana dia ini? Ngepush rank. Oke, aku suruh masuk ke sini dulu deh, si Kelvin nih. Kelvin itu lagi ngepush rank dia. Ngepush rank maksudnya? Itu foto Bang Ali tadi tuh yang diantup sama sama. Kasih video lu Bang. Video lu Bang tampil. Mana. Jangan. Nggak, ya, yang pakai masker aja. Pin, yang masuk gitu. di rumah ya, dong. ini, Kita ini. ngebahas Ini tentang ke banyak Makassar ya. dong. Iya, Ini, kan ini. udah ditampilin di YouTube juga Bang. Sakit apa? Coba Bang, tampilin Bang. Ini Bang Juma nih. Oh. Ya Allah, kok nggak bilang? Ini saya. Ini si Oji. Oke. Ini si Sakuragi. Ya Allah, oke. Ini. Mari bagian. Kasih Bang. Waalaikumsalam. Ini Bunda Heni. Aduh. Oke, ada WhatsApp-nya Bunda. Oke, langsung. Oke, siap Bunda Herni. Hai Bunda Herni, kita udah teleponan. Oke. Aku langsung kasih nomor. Oke, sip Bunda. Nih, aku agak jauhan aja nih ya. Nih Bang Juma sama si Oji tuh. Supaya enggak jelas. Ke Bang Juma. Gitu. Oke, siap. Aku masukin grup ya. Aku masukin. Ini kita Bang ban. Lagi telepon dia. Dari jauh. Ntar. Masya Allah. Uni itu apa siapa tuh Uni tuh? Ya. Si Oji. Oke. Itu apa itu tuh? Siap Bun. Si Oji. Bunda, Si Oji. nanti aku masukin di grup. Oh, Kita Bang koordinasi Epos di grup aja ya. Sebelah aja ya. Bang Juma tuh. Ustaz Alwa.